Kesehatan mental itu kan sebenarnya kayak sakitnya itu intangible ya, bentuknya itu nggak ada tapi kita merasakannya. Kita doang yang bisa merasakannya gitu. Ada data dari UN mengatakan bahwa penderita mental health itu sekarang lebih besar ya daripada penderita penyakit fisik gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai pandemi baru setelah COVID-19 adalah permasalahan mental health. Apapun yang kita buat itu akhirnya memang dari kesadaran kita untuk berbagi. Oke. Berbagi atas pengalaman yang pernah kita alami, jangan sampai dialami orang lain lagi gitu. Oke. Ya, kita lagi di Palmerahyo. Palmerahyo adalah kegiatan rutin yang dimulai di 2020 untuk mengumpulkan inisiatif-inisiatif baik di seluruh komunitas yang kita wadahi di Bentara Budaya di halaman ini. Dan kita lihat di sana ada banyak sekali hal yang bisa kita lihat, misalnya makanan-makanan. Lalu yang mau saya tunjukkan sini-sini, ini ada aktivitas seni dari teman-teman dari studio Pak Karoso dan dari studio Matahari. Nah, ini nih beberapa karya yang bisa dimiliki dan menjadi bagian dari movement untuk menjaga kebaikan yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Kita mau membawa pertemuan kali ini, Palmerahyo kali ini, untuk mempercakapkan tema mental health. Dengan siapa aja, ikutin saya. Kita akan jalan. Ini pesertanya sudah datang semua. Kita akan ada 3 pembicara yang akan jadi teman ngobrol saya di Palmerahyo kali ini. Kita sambil menunggu mataharinya surut, kita akan ngobrol nanti dengan Mas Faisal, psikolog kita, penulis dan researcher. Ada Lala Bohang, penulis dan apa ya saya menyebutnya, perupa, sama yang ngumpet di sini kayaknya takut dengan matahari. Kunto Aji, musisi yang isu-isu mental health jadi hal yang serius. Kita akan ngomong di sini dan kita pakai area Bentara Budaya ini untuk menyambungkan atau menghubungkan inisiatif-inisiatif baik terkait dengan hal-hal yang bisa kita perjuangkan bersama-sama demi keberlanjutan kita semua. Selamat sore semua yang hadir di Palmerahyo. Apa kabar? Baik. Kita sore hari ini akan menutup kegiatan Palmerahyo di tahun ketiga, di season ketiga, dan kita akan membicarakan sebuah topik yang setahun ini jadi percakapan bersama. Kita punya tema besarnya itu Sandi Suara, jernih mendengar untuk memberikan harapan. Dan dalam konteks itu, sore hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber yang harapan kita bersama bisa sharing, bisa saling memberikan insight untuk apa yang kita hadapi, tema mental health. Ada Lala Bohang. Halo teman-teman. Lala Bohang ini saya nggak perlu menyebut, tapi yang saya pengen garis bawahi adalah Lala Bohang ini penulis, ilustrator, dan perupa sekarang. Iya, perupa aja. Dan punya pengalaman terkait dengan isu-isu yang nanti akan kita percakapkan. Berikutnya adalah Kunto Aji. Mas Kun. Halo, selamat sore. Kita tahu perjalanan Mas Kunto dan lagu-lagunya, dan tahun ini itu digarisbawahi sebagai tahun mental health karena gara-gara Mas Kun di Jogja itu. Subuh-subuh sudah punya isu ketika orang belum kelar pesta tahun baru, itu membuat kegiatan di Jogja dan ramai. Ternyata orang punya koneksi yang cukup tinggi. Selamat datang Mas Kun. Terima kasih Mas Hidu. Yang ketiga Mas Muhammad Faisal, doktor sekaligus peneliti, juga penulis aktif di penerbit buku Kompas. Buku-bukunya menjadi rujukan untuk generasi, memahami generasi yang lain. Apa kabar Mas Faisal? Baik, alhamdulillah sehat. Dan punya lembaga riset Youth Lab yang akan membantu kita untuk mempercakapkan beberapa hal yang akan kita obrolkan sore hari ini. Ini pasti teman-teman yang kemarin menggunakan form untuk daftar ya? Betul, kita punya form yang di Palmerahyo itu bisa diikuti oleh siapapun untuk terlibat dalam percakapan-percakapan kayak ini. Biasanya saya di pojok sana. Jadi hari ini tuh memang ajaib, kita nggak pernah nyangka bahwa mataharinya terlalu keras. Biasanya di pojok sana kita tidak kepanasan, tapi nggak apa, kita sudah agak teduh.
ada 3 yang perlu kita percakapkan. Saya tidak akan menjadi pewawancara pastinya, jadi teman ngobrol aja. Jadi nanti saling tembak, saling tektok. Pertama adalah bagaimana pemahaman teman-teman Lala, Mas Kun, Mas Faisal tentang mental health issue. Itu pertama. Karena itu kan jadi hal yang belakangan jadi sangat populer ya. Kalau kita ngomong soal generasi saya kayaknya nggak ada isu soal itu. Atau mungkin namanya mungkin beda. Nanti kita percakapan. Pertama itu. Yang kedua, bagaimana pengalaman secara personal menghadapi itu. Kalau Lala saya tahu dengan menggambar, dengan menulis, dengan membuat karya. Mas Kun dengan membuat lirik, mengajak orang menyadari secara penuh gitu. Mas Faisal membantu memahami dengan riset dan melihat juga mungkin juga pengalaman personal yang kita perlu gali. Yang ketiga, karena ini orang-orang yang bekerja atau korporat, mental health issue itu salah satunya muncul karena pekerjaan. Tadi saya ketemu dengan cucunya Pak Oyong, namanya Ebet Oyong itu mana? Tadi dia nanya, "Nu, acara apa?" "Oh, ini kita mau ada talk terkait dengan mental health." Mental health. Terus dia tiba-tiba berkata, mental health issue itu bisa diatasi kalau teman-teman udah nggak bekerja. Jadi dia melihat pekerjaan itu jadi isu mental health. Tapi pertanyaannya kemudian saya bertajam, kalau tidak bekerja, habis itu ketemu mental health isu yang lain, bisa jadi. Persoalannya itu. Nah, tapi by the way, itu semua yang dialami oleh semua generasi. Sebelum berangkat ke sini saya ambil buku yang waktu itu saya terima dari salah satu editor di KPG, tempat Lala menerbitkan, atau Lala di Gramedia ya? GPU. GPU ya. Yang waktu itu ini jadi pembuka acara Palmerah Yuk tahun 2020 bulan Oktober. Saya akan bacakan pengantarnya sedikit yang mau mengatakan bahwa mental health issue itu ternyata tantangan semua usia. Semua angkatan. Jadi setiap, nggak hanya yang 25 ke berikutnya, nggak hanya yang 35 ke berikutnya, ini 45 ke berikutnya, bahkan 60 ke berikutnya ini ada isu mental. Saya bacakan sedikit aja. Ini pengantarnya. Tahun 55 sebelum Masehi adalah tahun yang buruk bagi Marcus Tullius Cicero. Ini buku How to Grow Old dari Marcus Tullius Cicero. Tahun 55 sebelum Masehi adalah tahun yang buruk bagi Marcus Tullius Cicero. Orator dan negarawan Romawi yang termasyhur itu memasuki usia 60-an awal dan ia sendirian. Tak lama sebelumnya ia telah menceraikan istrinya yang telah mendampinginya selama 30 tahun dan menikahi seorang perempuan yang lebih muda, tapi tak lama kemudian segera menceraikannya juga. Putri yang sangat dikasihinya, Tulia, yang meninggal pada awal tahun itu sekaligus membenamkan Cicero dalam lembah keputusasaan. Kedukaannya yang terkemuka di kancah politik Romawi telah lenyap 4 tahun sebelumnya ketika Julius Caesar menyeberangi sungai Rubicon dan menyulut perang sipil di Republik Romawi. Cicero tak sanggup mendukung Kaisar dan setelah mula-mula menentang sang diktator baru itu kemudian mendapat pengampunan yang memalukan. Ia menarik diri ke tempat tetirah di pinggiran kota. Tinggallah ia di sana jauh dari Roma sebagai orang tua yang merenung sendirian tak berguna bagi dunia. Tapi alih-alih terpuruk dalam piala-piala anggurnya atau bunuh diri seperti dilakukan sahabatnya Cato muda, Cicero berpaling pada tulisan. Dan tulisan itu yang membuat dia bisa bertahan dan mengatasi persoalan ketika usia 60 itu terjadi. Nah, ini saya pengantar untuk Lala sebenarnya. Karena Lala menggunakan tulisan dan gambar-gambar juga untuk coping atau mengatasi atau mencoba mengurai apa sih yang gue alami gitu. Lah. Enggak, sebelumnya Cicero hidupnya berat banget. Hidupnya berat banget, betul. Di usia yang harusnya dia pensiun, Iya, harusnya udah lebih rileks. Persoalan muncul Iya. semua. Ya kalau buatku itu kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Oke. Jadi kayak, tapi ini aku berbicara dari pengalaman pribadi ya, karena aku bukan profesional seperti Mas Faisal gitu. Jadi kalau kita sakit fisik itu kan misalnya pusing, asam lambung, itu kita tahu cara mengobatinya gimana kan, karena kelihatan dan kita rasakan di tubuh gitu. Ya. Tapi kalau kesehatan mental itu kan sebenarnya kayak sakitnya itu intangible ya, bentuknya itu nggak ada tapi kita merasakannya, kita doang yang bisa merasakannya gitu. Nah, menurutku kesehatan mental itu sangat penting dijaga
Kenapa? Karena itu berpengaruh ke kesehatan fisik. Oke, ya. Ini dari pengalaman personalku. Dulu waktu aku kayak masih takut jadi diriku sendiri. Masih ada masa itu. Ada banget. Jadi diri sendiri aja takut, bayangin deh. Oke. Masih denial sama keinginanku. Misalnya kayak keinginanku A, tapi misalnya lingkungan maunya B, aku ikutin B aja deh karena nggak mau konflik. Oke. Nah itu tuh sebenarnya lama-lama berpengaruh ke kesehatan mental. Nah dari kesehatan mental itu jatuhnya aku dulu ke fisiknya tuh migrain. Oke. Aku migrainnya tuh parah yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Atau ya asam lambungnya itu tanpa trigger, benar-benar yang makannya teratur, nggak minum kafein tapi bisa jadi Muncul. asam lambung aja. Oke. Tapi setelah aku berproses dengan struggleku di kesehatan mental ya dengan berkarya dan menulis, tapi itu dengan kesadaran juga ya bahwa oh aku mau memakai medium menulis ini untuk mengenal diriku, mengurai kekusutan diriku, menerima aku yang paling otentik. Nah itu pelan-pelan jadinya si kesakitan fisikku tuh jadi berkurang. Sampai di titik kemudian Lala merasa bahwa itu harus dilalui, itu apa triggeringnya atau journaling kan tadi kan akhirnya? Pertanyaan pembuka langsung panjang ya. Biar Mas Kun sama Mas Faisal menyiapkan. Iya, oke. Jadi sebenarnya kesehatan mental itu struggle terbesarku dalam hidup. Jadi karena aku perempuan pertama, karena di sini banyak perempuan ya. Banyak perempuan. Yang perempuan mana suaranya? Perempuan. Ya perempuan itu kan dilahirkan tuh biasanya udah dengan ekspektasi menjadi perempuan tertentu, dengan peran-peran tertentu, dan itu tuh tidak mudah sebenarnya. Apalagi kalau buatku pribadi, aku lahir kayak anak perempuan pertama di keluarga yang cukup konservatif gitu. Jadi aku lahir itu, jadi aku tuh selalu mikir ya, nggak ada tuh anak yang lahir kertas kosong. Sebenarnya nggak kosong-kosong banget, karena Sudah udah ada dari generasi sebelumnya, dari leluhur, dari orang tua kita lahir tuh kita udah dicoret sama orang tua kita sebenarnya. Kayak ini gitu. Nah, situasiku yang aku anak perempuan pertama, terus waktu itu orang tuaku masih sangat muda, waktu aku lahir tuh ibuku masih 21 tahun. Oke. Iya kan? Bahkan mungkin dia masih kusut dengan dirinya, tapi dia udah jadi ibu gitu. Waktu itu ayahku mereka beda 6 tahun, berarti umur 26. Sebenarnya masih muda juga ya? Iya, muda sekali. Dua-duanya masih sangat muda, masih mungkin berkutat dengan dirinya sendiri, tapi kemudian sudah punya anak. Jadi mereka itu belum punya kesempatan untuk mengurai diri, tapi sudah harus menghadapi anak si manusia ini gitu. Dan itu berpengaruh buatku, jadi waktu aku usia remaja, itu aku pikir nilaiku di dunia ini adalah kalau aku punya suami dan punya anak, that's it. Jadi kayak aku sekolah, aku kuliah, itu cuma kayak ya alur yang harus dilalui aja gitu. Pada akhirnya nilaiku paling penting di dunia itu adalah kalau aku punya keluarga, punya pasangan, punya anak. Tapi teman-teman di sini perlu diingat juga ya, ini bukannya aku mau menyalahkan generasi sebelumnya. Kayaknya udah cukup deh kita kayak generasi gue lebih baik gitu. Kayak udah cukup ya dengan itu. Mending semuanya dirangkul, dilihat baik benarnya aja. Karena menurutku ya orang tuaku seperti itu, mendidikku seperti itu dengan pengetahuan mereka. Mereka dibesarkan kayak apa gitu kan. Dan pengetahuan di masa mereka sama di masa aku tuh tentu jauh berbeda ya. Sekarang tuh kita dari jari udah dapat informasi banyak sekali. Dulu belum kayak gitu ya, kayak zaman aku pertama kali kenal internet aja masih yang ada bunyinya itu sebelum connect gitu, apa tunut gitu. Jadi ini bukan juga aksi menyalahkan generasi sebelumnya, tapi faktanya, realitanya di hidupku ya seperti itu. Jadi karena pemahaman itu aku masuk ke kehidupan dewasa masih dengan pemikiran kayak gitu, kemudian ada keputusan-keputusan besar yang aku ambil. Itu bukan dari aku inginnya hidup seperti apa, tapi aku harus hidup seperti apa. Jadi norma atau orang lain yang menentukan. Iya, jadi kayak apa ekspektasi, aku harus memenuhinya gitu. Karena kayaknya kalau nggak memenuhi ekspektasi itu kayak salah atau guna gua hidup apa ya gitu. Jadi itu puncaknya itu sebenarnya di tahun-tahun 2020 2021. Usia berapa tuh Lala kalau boleh tahu
udah tua sih. Tahun itu. Jadi aku selalu bilang ya mungkin kalau teman-teman lihat aku berkarya ya itu karena aku sudah melakukannya secara otomatis dari kecil gitu, menggambar dan menulis. Tapi aku menggunakan medium itu dengan intensi, oh aku akan menggunakan ini untuk mengurai diriku, menerima diriku, itu sebenarnya belum lama gitu. Mungkin itu 30-an mid 30-an sih. Usia 30-an baru. Jadi menurutku aku terlambat kalau buatku ya. Karena kalau misalnya aku lebih cepat, ya ada intermezzo. Kalau aku lebih cepat mengurainya, lebih cepat menerima diriku gitu, ya mungkin banyak hal-hal yang tidak perlu aku alami. Mungkin seperti itu. Oke, Lala, satu hal, nanti kita simpan. Tadi Mas Faisal saya mau minta respon tadi. Ada kayak gejala psikosomatis ya, di perasaan yang mengganggu, lalu kemudian tubuh itu merespon menjadi sakit kayak tadi kan. Misalnya tiba-tiba mules, tiba-tiba melihat sesuatu tuh kok rasanya kok gue nggak nyaman. Itu kan gejala fisik yang muncul karena pengalaman dalam diri, ya itu tadi isu mental health. Dalam penelitian-penelitian Mas Faisal melihat itu dan riset-riset terkait dengan generasi ini bisa dijelaskan Mas soal mental health issue ini. Aku kirain ke sini urutannya gitu. Biar Aku nggak tadi terduga, biar nggak terduga. Lagi agak nikmatin angin-angin nih, enak banget. Udah ngalah tempat duduknya Oh masih iya, dijebak. kita tembak. Kalau bicara mental health, jadi ini kan isu baru. Ada data dari UN mengatakan bahwa penderita mental health itu sekarang lebih besar ya daripada penderita penyakit fisik gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai pandemi baru setelah COVID-19 adalah permasalahan mental health. Dan perspektifnya juga berbeda. Jadi kalau dulu permasalahan mental health itu kan biasanya menjadi masalah klinis. Biasanya menangani adalah ahli psikologi klinis karena sifatnya individual. Permasalahan terkait dengan masa kecil kalau Freudian gitu kan, atau permasalahan salah belajar kalau cognitive behavior gitu. Tapi sekarang karena ini menjadi satu fenomena yang begitu masif, ini bukan lagi permasalahan klinis individual, tapi permasalahan generasi. Jadi ini kaitannya dengan satu generasi yang mengalami satu perkembangan laju perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi yang membuat kita itu merasa alienated gitu. Teralienasi aja, terasing gitu. Jadi walaupun di tengah keramaian gitu, ataupun kita di sosial media temannya banyak, tetap aja merasa terasing. Dan itu nanti makin lama terasing kita jadi disconnect dengan tubuh kita. Iya. Yang tadinya kita bisa kendalikan detak jantung, keringat, kedipan mata, tambah kedip sendiri gitu kan. Karena kita disconnect sama diri kita. Diri kita menerima beban-beban stres, ataupun ingatan atau peristiwa tidak mengenakan, dan kita nggak sadar gitu. Nah biasanya kalau psikosomatis itu muncul mengemuka ketika kita itu ya itu tadi tidak disconnect, lalu tubuh memberi alarm gitu kan. Hello, aku butuh bantuan. Ada yang nggak beres nih. Iya. Begitu. Kalau apa efeknya? Kalau tadinya kan masalah mental health itu didekati secara personal, Freudian tadi. Yang kedua secara cognitive behavior ya. Kalau dianggap sebagai persoalan generasi, efeknya apa? Atau apa yang kemudian bisa dilakukan untuk mengatasi itu? Itu kan pendekatan yang sama sekali berbeda tuh. Tadi personal, behavior, ini generasi nih ternyata. Ya approach-nya beda dan penanganannya juga beda. Misalnya sekarang ada satu kajian dari Profesor Jonathan Haidt. Dia menulis buku, itu menarik sekali, saya sangat menganjurkan baca. Judulnya Anxious Generation. Anxious Generation. Ya, itu tentang bagaimana sosial media itu bisa membuat kita begitu gelisah sebetulnya. Bahkan adiksi. Dia menyebutnya ada dose effect kata dia. Dose effect itu dosis sosial media besar atau kecil itu efek adiksinya sama besarnya. Jadi kalau dibandingkan dengan gula gitu, misalnya kalau kita kecanduan gula, ya udah kita diet gula, kita akan badannya jadi ini lagi, jadi normal lagi. Tapi kalau sosial media walaupun kita kurangi misalnya dari 3 jam, kita kurangi setengah jam, kata dia efeknya sama saja. Kepikiran gitu kan. Iya, perlu pikir ulang nih kita. Makanya muncul juga kajian kan istilah FOMO gitu, fear of missing out. Yang nanti bisa berkembang menjadi fear of better alternative. Jadi
Kita kan awalnya fear of missing out, pengen ikut-ikutan. Tapi ketika ikutan tetap gelisah juga. Karena ngelihat yang lain kok lebih baik lagi gitu kan. Oh, disingkatnya jadi FOBA. Iya, FOMA. Aha. Habis itu nanti lanjut lagi ada fear of doing anything, ya udah nggak mau ngapa-ngapain. Nah itu jadi permasalahan generasi di beberapa negara sekarang. Ya udah di rebahan aja, nggak mau ngapa-ngapain. Oke, itu yang kemudian tadi anxious society tadi ya, yang membuat masyarakatnya secara generasi nih Secara kena generasi, persoalan. Kena persoalan. Saya ke Mas Kun nih. Mas Kun ini saya awal tahun pengen join, cuman saya kecapean pas saya di Jogja sebenarnya. Karena ini paling berani nih bikin kegiatan di tahun baru di hari pertama subuh-subuh. Nah, dan waktu itu isunya kurang lebih ada isu mental health. Ya, dua pertanyaan sih yang Mas Kun pahami tentang mental health issue sama gerakan yang Mas Kun lakukan itu sebenarnya mau merespon apa? Ya, sebenarnya aku juga mulai menyadari soal pentingnya kesehatan mental itu karena kepentok juga, Mas. Kepentok juga. Jadi dalam pentingnya artian kepentok nih. ya generasi milenial kan kita dibesarkan dengan hal seperti itu, terutama di Indonesia kan maksudnya hal-hal yang tabu gitu. Ya. Mengenal namanya terapi, psikolog, membedakan psikolog atau psikiater aja Nggak dulu bisa. kita tuh masih belum tahu gitu. Sampai akhirnya saya kepentok di satu masalah tertentu. Ternyata ada yang seperti ini gitu. Terus saya mencoba memberanikan diri dan di situ baru merasakan ya seperti katakan Mas Faisal tadi bahwa kita disconnect dengan diri kita gitu. Ya. Ternyata itu ada koneksi yang Lepas. ketika disambung tuh kayak wah gitu, kayak tercerahkan banget gitu. Ya seperti Lala bilang tadi, sekedar menemukan apa yang kita mau itu aja. Oke. Sesederhana itu. Sederhana bahwa kita ini bukan produk dari lingkungan. Kita ini adalah produk dari kesadaran kita sendiri. Oke. Gitu. Dan ya dimulai dari situ. Kebetulan Mas, pas nulis mantra-mantra itu, masalahnya sedang tinggi-tingginya. Oh, oke. Saya bertemu sedang tinggi-tingginya, saya sedang berobat jalan dalam artian. Terus saya istilah pada saat itu jarak dengan album pertama itu ini album kedua. Ya. Pertama itu sudah cukup jauh. Ini sudah waktunya untuk bikin karya istilah gitu ya. Business wise dari manajemen saya, ayo bikin karya gitu. Tidak ada kegelisahan lain yang bisa saya tulis selain kecuali isu yang sedang saya alami sekarang gitu. Dan ya itu sesuatu yang kayak ya sudah timingnya memang mungkin gitu. Lewat di saya ketika saya membicarakan itu, saya juga sebenarnya nggak yakin Mas. Maksudnya pada saat itu kan tidak ada yang membicarakan itu ya, maksudnya di segi musik gitu ya. Manajer saya maupun label saya pada saat itu, saya sebelum mengeluarkan album itu pasti bikin PPT dulu, presentasi Mas, presentasi terus lagunya, gitu iya ada decknya, lagunya seperti ini, liriknya saya bedah, gini-gini segala macam. Ya saya bisa melihat di mata mereka bahwa ini gimana jualnya ini lagunya. karena belum umum. Karena dipahami. belum umum pada saat itu gitu. Tapi saya percaya bahwa sesedikit-sedikitnya ketika saya bisa relate dengan pendengar saya itu yang saya mau gitu. Oh, oke. Bertumbuh dengan pendengar saya itu yang saya mau gitu. Karena ketika kita membentuk tribe kita sendiri, orang-orang yang punya frekuensi yang sama, saya kan bisa tumbuh bersama mereka gitu. Ya akhirnya keluarlah album mantra-mantra itu. Itu akhirnya ya itu membuka kesadaran kita semua sih, dari manajemen juga. Saya juga memberitahu, akhirnya kita belajar bareng soal itu gitu. Maksudnya saya punya tim kreatif juga kan yang akhirnya ya kamu harus tahu tentang isu ini kan gitu. Kamu juga harus menyelami. Akhirnya mereka juga wah gitu, merasa tercerahkan segala macam. Akhirnya apapun yang kita buat itu akhirnya memang dari kesadaran kita untuk berbagi. Oke. Berbagi atas pengalaman yang pernah kita alami, jangan sampai dialami orang lain lagi gitu. Oke. Ada kata kunci 2 soal kesadaran. Nah, ini nih isu yang mungkin kita perlu percakapkan. Mas Kun menemukan itu dan kemudian menjadi sadar memberi ke orang lain atau berbagi kepada orang lain dan akhirnya ternyata diterima kan. Yang di awal Januari itu menjadi sangat rame dan itu mengalahkan semua isu tahun baru tuh. Paling tidak di media sosial. Nah, kesadaran itu tertemukan gimana prosesnya kalau Mas Kun sendiri mengalaminya? Dalam memperbaiki kualitas hidup, saya mencarikan pencarian saya dalam banyak hal. Oke.
physically, mentally dan segala macam. Saya bertemu dengan sebuah podcast profesor dari Stanford, Huberman. Oke, Huberman. Iya, dia sering sekali membicarakan soal kualitas hidup. Salah satunya adalah saya ketemu adalah soal kualitas tidur. Kualitas tidur. Oke. Sepertiga hidup kita adalah di kasur, Mhm. sepertiga hidup kita adalah tidur. Jadi ketika kualitas Tidurnya tidurmu itu adalah basicnya, itu sudah Oke. tidak bagus, tidak benar, keseluruhan hidupmu akan lebih Kacau. susah lagi. Itu kan sebenarnya vice versa ya, maksudnya Iya, iya. badan dan body and mind itu kan mana yang Iya, lebih betul. sehat dulu, Mhm. dua-duanya saling berkelindan gitu. Iya. Nah, itu juga saya sadari ketika orang itu selalu punya resolusi setiap tahun. Ya. Aku pengen hidup. Tahun ini aku punya resolusi menjadi manusia yang lebih baik, Iya. lebih sehat, lebih berkualitas hidupnya, bla bla segala macam gitu. Ya itu coba saya wujudkan, maksudnya saya sebagai manusia melakukan itu, kenapa tidak saya mengajak Yang lain. pendengar saya juga melakukan itu, Oke. gitu. Mhm. Dan jam tidur yang benar, bangun pagi, menikmati udara pagi di alam, Oke. itu kan ada salah satu upayanya kita Mhm. untuk menyehatkan badan dan menyehatkan pikiran. Dan Gitu. connect juga dengan Terconnect lingkungan. juga dengan diri. Nah itulah yang saya lakukan, saya bikin konser subuh-subuh itu, melakukan itu. Mhm. Nah alhamdulillahnya, konser mulai setelah sholat subuh, jam Betul. 3:30 gitu. 3:30 saya sudah open gate, itu sudah banyak yang datang. Iya, betul. Iya. Dan waktu konser gitu, saya tanya gitu, gimana? Enak ya Mhm. bangun pagi? Iya, Pengalamannya. iya. Gimana? Berapa orang di sini yang tidurnya cepet tadi gitu? Melewatkan momen tahun baru. Iya, ya? loh kok sedikit gitu? Ah, oke. Yang belum tidur berapa orang? Banyak. Jadi misinya belum sampai. Cuman niatannya sudah. Oke. Jadi paling tidak mereka menyadari bahwa bangun pagi itu enak. Mhm. Walaupun belum sampai, mereka masih Nyambung dari malam ada sebelumnya. beberapa yang masih nyambung. Dari party ke pagi. Dari pagi ke pagi gitu. Tapi ya itu lucunya. Tapi yang jelas saya akan pengen mencoba ini jadi sebuah acara yang annual. Rutin. Ah, oke. Iya, rutin. Jadi orang bisa memulai memperbaiki hidupnya dengan Tidur yang benar. tidur. yang Sepertiga hidupnya adalah tidur. benar. Iya, tidur. Dan ini kayak akan jadi ritual perayaan tahun baru bukan di akhir tahun tapi di awal tahun. berarti. Betul, Karena kan betul. memulai pagi kan. Betul. Oke, saya ke Lala lagi nih, Pak. Tadi kan Lala menyebut bahwa terapi untuk menulis, menggambar itu akhirnya mampu mengurai kekacauan atau persoalan yang tadi Lala rasakan. Kok gue harus ngikutin orang lain ya? Kok gue harus ngikutin norma ini ya? Padahal kan keinginan diri tuh beda tuh. Nah itu sampai sepede itu dan menuliskan yang waktu itu kan sempat membuat hal-hal orang, ini anak berani banget nih. Nah keberanian itu muncul awal-awal gimana lah untuk bisa mengekspresikan bahwa lo berbeda lo dengan norma yang ada itu. Iya, justru keberanian untuk menulis itu karena tidak berani mengekspresikan diri. Oh tidak mau Iya. bisa verbal. Kalau mengekspresikan diri secara langsung masih sulit, tapi kalau dari tulisan tuh aku merasa kayak, oh ini ada medium perantaranya, bukan gua langsung nih, tapi ada Oke. ada di antaranya gitu si tulisan itu. Mhm. Dan sama seperti Mas Kun tadi cerita gitu, buatku tuh kayak menulis itu bukan sekedar kayak pekerjaan, tapi udah kayak cara hidup sih. Oh. Jadi kayak kalau aku merasa aku ada kekusutan tertentu, aku tuliskan, tapi tentu saja nggak langsung ketemu ya, itu butuh berproses. Dan tulisan saja tidak cukup gitu, kayak ada momen aku butuh bantuan profesional. Oke. Tapi kemudian dia kan pasti nanya, apa sih hal yang paling menyenangkan di mana lu merasa itu ruang paling aman yang bisa jadi diri sendiri? Ya waktu menulis dan menggambar, dan dia menyarankan ya udah dilakukan lebih banyak aja. Dan seperti Mas Kun juga gitu ya, berkarya itu kan kadang memang awalnya untuk menyelamatkan diri sendiri. Ya. Iya gak sih? Survival Kayak mode sebenarnya. subconsciousnya itu untuk Ya, menyelamatkan diri diri sendiri. Tapi pada akhirnya apa yang kita buat itu kalau ada yang merasa Relate. Mhm. relate atau bisa turut dia jadi apa ya, bergerak, oh ya gue juga mau menyelamatkan diri gue, itu udah sukses buatku Mhm. gitu.
kayak misalnya ada kayak cewek-cewek datengin aku masih muda-muda gitu dan dia bilang, iya Kak, tadinya aku pengen kuliah A misalnya, tapi sama orang tua nggak boleh, tapi akhirnya aku berani mengkomunikasikan karena kakak pernah nulis kayak gini. Itu buatku udah kayak luar biasa banget, kayak Membantu tulisan yang aku tulis dengan sok berani itu, karena dulu nggak berani mengekspresikan diri, itu bisa bikin orang lebih berani jadi dirinya. Itu buatku awal. udah mahal Oke. banget. Ya. Gitu. Ada ruang yang kemudian dibuka karena tulisan itu, orang merasa berani untuk melakukan apa yang Lala 30 tahun baru melakukan. Iya. Oke. Nah, tulisan tadi ini menarik. Menulis itu bukan pekerjaan tapi sesuatu yang kayak jalan hidup akhirnya kan. Bagian dari terapi juga kan. Iya. Ketika itu kan didampingi oleh ahli ya. Kalau kita ada persoalan sebenarnya. Menulis dibantu itu satu hal, tapi berani membagikannya keluar itu kan hal lain. Biasanya kan kalau dulu kita zaman remaja, paling enggak berkaca pada pengalaman saya. Dulu kan kayak bikin diary gitu. Ibu kita atau bapak kita lihat kan, wah kita marah betul tuh. Nah ini Lala menulis itu, menceritakan dirinya, lalu dipublikasikan. Nah, itu butuh keberanian yang besar itu kayak. Iya, makanya bahasa Inggris karena nyokap gue gak bisa bahasa Inggris. Ini nih jawabannya, pantesan pakai bahasa Inggris pertama-tama itu. Enggak, jadi nyokap gue itu. Iya, tapi ini alasan yang bukan dibuat-buat ya, kayak gue kadang, karena kan ditanya mulu, lu orang Indonesia kenapa sih nulisnya bahasa Inggris gitu. Oh ada alasan ini ternyata. Iya, karena dulu waktu gue kuliah gitu, emang pernah diariku dibaca mamaku. Itu mungkin membekas ya. Kayak marah banget gitu. Marah tapi nggak berani marah, kan penakut anaknya kan, kayak kayaknya salah deh baca diari orang, tapi nggak bisa marah juga, nggak bisa protes gitu. Mungkin kayak kejadian itu juga mendorong aku kayak menulis di bahasa yang nyokap gue nggak ngerti gitu. Nah tapi dia bilang kayak akhirnya kadang dia minta sekretarisnya yang bisa bahasa Inggris, bacain dong bukunya Lala, terus ceritain gue isinya apaan gitu. Akhirnya tahu. Akhirnya dia tahu, tapi dulu tuh hubunganku sama mama tuh kompleks banget ya, kayak head and love relationship. Maksudnya kita nggak mungkin juga benci sama ibu kita ya, yang melahirkan betul. kita sesulit apapun hubungannya gitu. Tapi sekarang ini akhirnya aku ngerasa kayak jadi jauh lebih baik, karena dia juga mau mencoba memahamiku. Oke. Jadi ibuku tuh orangnya sangat ekstrovert. Dia tuh cuma diem waktu tidur. Beneran. Jadi dari bangun sampai tidur dia harus bicara. Oke. Kebayang gak? Jadi dia kalau kayak bangun tidur, dia pasti ngomong sama sekretarisnya, nelfon. Terus dia kerjanya sales asuransi, jadi cocok ya, makanya juga jualannya jago gitu. Ekstrovert maksimal. Ya? Ekstrovert mentok gitu. Kalau nggak ada yang bisa diajak bicara secara langsung, dia akan nelfon siapapun gitu, temennya, anaknya segala macem. Nah dulu tuh gue tuh sampai pusing kayak ditelepon mulu gitu. Dia kalau ada waktu luang nelfon, ngajak ngobrol, tapi akhirnya ya berani bilang gitu, mah aku tuh nggak bisa loh ngobrol setiap saat, kayak pusing gitu. Kayak aku habis ngobrol sama orang butuh jeda mengisi, merecharge diriku lagi, energiku lagi, baru aku bisa membagikan energi lagi ke orang. Terus aku jelasin, mama tuh ekstrovert, ngisi energinya dengan berinteraksi dengan orang. Kalau aku tuh introvert, jadi Nggak aku bisa. bukannya benci berinteraksi sama orang, tapi memang tubuhku didesainnya cara aku mengisi energi adalah dengan sendiri. Dengan aku nge-recharge energi, aku bisa berinteraksi dengan lebih baik ke orang. Jadi ya selain kita berusaha mengobati diri dan memanage mental health kita, menurutku penting juga tuh belajar berkomunikasi sih. Karena kadang kita tuh kalau kayak komunikasi sama orang yang beda generasi atau emang beda pemahaman, kita kan keburu defensif ya. Tapi itu justru bikin malah makin sulit gitu keadaannya. Jadi menurutku yang kayak sekarang generasi hari ini suka bilang boundaries gitu ya. Boundaries itu juga ada syaratnya sih. Kayak boundaries yang kita bikin itu kan untuk kedua belah pihak gimana agar relasinya baik gitu ya. Jadi kalau boundaries kamu malah menyakiti orang lain, Itu ya nggak perlu. berarti ada yang keliru dengan cara kamu menempatkan boundaries. Jadi kalau buatku boundaries itu adalah kesepakatan dan komunikasi yang baik. Oke. Gitu. Saya ke Mas Faisal. Keluarga itu kan jadi salah satu isu juga untuk hadirnya persoalan mental health atau kesehatan mental. Sama saya, relasi ibu dengan anak pertama perempuan itu biasanya isu tuh. Di rumah saya demikian juga. Anak saya 3, yang pertama perempuan, sama istri saya itu sama mamanya itu selalu ada aja persoalan. Padahal hal yang sebenarnya nggak harus dipersoalkan, tapi itu terjadi dan itu muncul. Nah, dari pengalaman Mas Faisal melihat peran keluarga positif atau negatif ya, dia bisa memunculkan isu itu atau dia bisa justru meluk persoalan itu dan membantu menyelesaikan. Tapi banyak
tempat atau banyak keluarga kan justru membuat persoalan itu, dan anak-anak di rumah itu seringkali nggak menemukan tempat untuk dia bisa menyelesaikan persoalan ya. Dari riset atau dari pengalaman atau Iya. dari apa yang Mas Faisal lihat gimana keluarga? Ya semestinya keluarga ya benteng terakhir ya. Benteng terakhir. Benteng terakhir gitu. Karena sekarang kita hidup di dunia yang serba terkoneksi gitu. Kalau dulu ayah saya bisa membatasi jumlah saya menonton TV dan radio atau kapan ketemu teman atau tidak. Nah sekarang kan ini Hampir tidak ada. kapanpun bisa. Jadi kapanpun kita bisa punya norma baru, nilai baru gitu. Sehingga di rumah memang itu jadi benteng terakhir untuk kita bisa memiliki apa namanya safety net gitu ya. Dalam apapun permasalahan yang kita alami. Iya. Jadi makanya saya kebetulan kemarin nerbitin buku di PBK judulnya Ayona ya tentang Ayona parenting ya? Parenting tapi oke. berbasis teori generasi gitu. Mhm. Ya sekarang permasalahan utamanya sih antara orang tua dan anak adalah di gap generasi itu. Mhm. Jadi kalau dulu mungkin power distance ya, otoritasnya itu ada di orang tua kan ya. Apa aja kan ya orang tua yang nentuin, pergi makan keluarga orang tua, jurusan kuliah orang tua gitu kan. Nah sekarang permasalahannya terbalik nih. Sekarang anak lebih banyak mewarnai gitu kan. Jadi milih makan apa, bahkan handphone ayahnya itu yang milihin anaknya, Anaknya. juga gitu kan. Jadi suka nggak ketemu. Makanya sekarang ada kajian misalnya tentang transgenerational empathy itu. Jadi harus saling berempati satu sama lain. Yang saya rasa di Indonesia sebetulnya harusnya menjadi peluang besar ya. Karena kita ada budaya guyub gitu Ya. kan, hormat menghormati, ada adab, sopan santun. Itu ada ruang itu. Apabila tentunya pas makan malam masing-masing nggak megang handphone gitu kan ya. Oke. Jadi memang setiap perbincangan itu berkualitas, hadir gitu secara utuh Fisik, kesadaran gitu. Mhm. Dan disitulah nanti tercipta percikan-percikan makna lah kira-kira begitu. Mhm. Tapi di generasi sekarang di urban society ya, bertemu di meja makan waktu makan malam itu kayaknya hampir nggak ada. Misalnya saya nih pulang nanti udah di rumah jam 9, anak-anak udah tidak punya ruang untuk bertemu lagi secara intens. Nah ruang mana yang bisa ditemukan sebagai jawaban bahwa keluarga itu menjadi benteng terakhir untuk isu-isu yang dihadapi oleh anggota keluarganya itu Mas Faisal? Ya kayak suasana sore gini kan, Mhm. nih angin sepoi-sepoi dari tadi saya nikmatin banget. Hadir Mengingatkan. betul berarti. Iya. Oh ternyata kipas angin ya. Enggak itu saya daunnya ikut. Bergoyang-goyang, Itu POV ku kesana dari tadi. Di tahun 90-an tuh aku remaja itu kan setiap sore semua orang ada di depan rumah. Mhm. Paling enggak ayah ibu tuh lagi ngeteh. Oke. Terus ada yang main badminton dan sebagainya gitu. Ada momen-momen seperti itu gitu. Lalu juga dulu orang senang mencari kesunyian Mas. Dulu. Ya. Ya kok di Cirebon tuh ada Sunyaragi tuh, Mhm. goa kan. Ya. Karena dulu para raja-raja tuh ngerasa nggak enak nih keramaian, ya bikin lah sampai dibikin Menyepi, ya. tempat sunyi. Kalau di Banten ada kasunyatan gitu kan, kesunyian juga artinya. Yang maknanya sebetulnya kita butuh waktu-waktu sunyi untuk bisa kita tuh mendengarkan ini loh diri kita sendiri gitu. Kadang ini suara diri kita tuh nggak kedengeran, kayak bisik-bisik gitu. Shh, Faisal, shh, gitu kan setiap Karena hari. gaduh kita. Iya. Nah sekarang kita terdorong karena FOMO mungkin suka dengan keramaian gitu. Jadi pulang kerja ya nyari keramaian lagi lari gitu kan. Ini terus nyari keramaian lagi festival, nyari terus mencari keramaian. Nah di level keluarga juga harus ada komitmen untuk ya udah ini momen kita nih Bersama. bersama. Sebagai anggota keluarga. Karena itu bagian penting nanti kalau dari perspektif eksistensialisme itu untuk nanti kita bisa nemuin makna karena makna itu penting dalam hidup. Penemuan makna bersama itu yang menguatkan keluarga sebagai benteng terakhir tadi. Benteng terakhir. Teman-teman di sini menyiapkan kalau mau bertanya ya, nanti ada sesinya untuk bertanya, tapi saya mau ke Mas Kun dulu nih. Tadi kan menyebut sebuah gerakan ya kalau mau disebut, dan ini kayaknya akan berulang nih, orang kayaknya udah nunggu nih 2 bulan lagi Mas Kun bikin apa nih pas tahun baru itu. Dan itu kan momen dimana orang terkoneksi lagi dengan alam, Ya. dengan lingkungannya. Dia punya waktu yang tadi menarik juga, saya baru berpikir oh ya kualitas tidur saya berkualitas nggak ya, seperti gaya hidup kita ternyata tidur. Dan itu menjadi hal yang kemudian mempondasi semua gerakan kita berikutnya dalam
pengalaman Mas Kun sendiri tadi kan menyebut kepentok tuh. Waktu kemudian menyadari ini. Ya. Nah, ketika situasi kepentok itu, apa yang Mas Kun lakukan? Ya. Dan bagaimana orang lain di sekitar itu membantu? Atau malah enggak? Kadang-kadang ada stereotyping, ada labeling. Nah itu Ya. mengalami enggak Mas Kun? Pada saat awal memberanikan diri sih tidak mengkomunikasikan ke orang Oh, disimpan. di sekitar sih. Iya, Oh, maksudnya oke. disimpan. Maksudnya ke profesional pun nggak ngomongin. Maksudnya Oke. tidak ngomong, ibu aku atau apa anything. Jadi memang apa ya, lebih disimpan sendiri gitu. Mhm. Gitu sih Mas. Jadi nggak, tadi pertanyaan pertamanya apa Mas? Sorry. Kepentok kan, apakah kepentok. ada bantuan dari orang-orang di sekitar atau malah justru orang-orang sekitar itu melabeling atau Tidak meminta bantuan sih Mas. tidak meminta bantuan? Sebagai anak sulung, anak pertama. Oh itu emang dan laki-laki harus kuat. Iya. berat Itu jadi kayak anak sulung pertama. Sudah diotomasi dari kecil menjadi harus kuat. contoh, harus kuat, berbagai segala macam. Ya sebenarnya kuat-kuat aja sih Mas. Cuman kayak nggak berasa ada yang leaking, ada yang bocor gitu. Oke. Sampai menyadarinya ada di satu titik ya memang ini kok udah kayak nggak berfungsi dengan normal gitu. Mhm. Ada sesuatu yang ya psikosomatis tadi mungkin ya. Ya. Tapi bisa jadi nggak kelihatan, kayak sesederhana bangun pagi itu udah nggak seger, tidak ingin melakukan sesuatu, tidak ingin mencapai sesuatu, tidak ingin, pengennya di kamar gelap-gelap gitu ya, Oke. Mas Faisal. Jadi pengennya apa, gejala-gejala depres gitu ya Mas Iya, ya. iya. Itu Lebih ke ada situ. gejala kalau nggak salah namanya agorafobia atau apa tuh. Itu Iya, yang iya. barusan dialami personel One Direction yang kemarin Liam Payne. Iya, iya, Dia iya. meninggal karena Iya. jatuh dari Iya, lantai iya, 3 iya. itu sebentar saya Iya, iya, iya. itu pengalaman yang mungkin relate karena dia ngerasa begitu tenar, begitu dikenal, tapi dia kosong dan dia ada fobia untuk mau keluar itu nggak mau. Akhirnya dia ada di dalam kamar setiap konser, yang di kamar itu dia yang temui cuman bar untuk, kalau di hotel kan ada biasa tuh, ada di situ ada alkohol dan sebagainya. Dia Oh. jatuh ke situ karena situasi itu. Iya. Nah itu fobia yang membuat dia merasa tertekan dan kemudian nggak bisa mengatasi itu. Dan ini kayak dialami Mas Kun juga ya, sampai Iya. bangun tidur tuh nggak mau ngapa-ngapain gitu. Itu kayak pusaran sih Mas. Pusaran. Karena ya kita kalau nggak keluar kamar, nggak kena sinar matahari, semakin gelap kan hidupnya. Jadi oke. kayak wah gitu loh. Semakin Makin dalam tertarik lagi, ya. nggak susah buat naik gitu. Mhm. Dan ada pengalaman pribadi juga yang beberapa tahun sebelumnya yang sempat ngerasain berada di titik terbawah gitu, semakin gitulah. Apa itu Mas Kunal, boleh diceritakan? Ya itu, saya sempat, ini saya sudah beberapa kali cerita juga sih soal pengalaman saya waktu itu. Saya masuk terjun ke industri kan lewat ajang pencarian bakat itu Mas ya? Ya. Iya. Itu terus selama 6 tahun kemudian baru saya bisa keluar single Terlalu Lama Sendiri pada saat itu tahun 2014. Nah itu di balik single itu ada ceritanya bahwa sebenarnya saya punya uang yang cukup, saya nabung selama 6 tahun ini, nggak kenal siapa-siapa di Jakarta, nyari koneksi, nyari uang dan segala macam untuk tuh bikin album gitu. Ya. Tapi ternyata duit saya habis waktu saya sakit. Jadi saya sempat oke. sakit, penyumbatan batu empedu, duit saya habis. Dan itu dirawat cukup lama di rumah sakit ya. Mhm. Rasanya sakit gitu, terus nggak punya uang dan segala macam. Ya itu saya udah ada di titik pasrah. Kalau diambil ambil aja gitu, kayak udah nggak punya apa-apa Itu gitu. paling Karir juga rendah udah ya. orang udah lupa, idol gitu. Terus saya sekarang mau ngeluarin single juga, ya nggak tahu nih gambling bakalan didengerin orang atau tidak gitu. Ya di titik itu, tapi setelah itu ya alhamdulillahnya musiknya diterima, terus hidup saya seperti di Balik ya. Tapi sebelum di situ kan ya rasanya udah nol. Tapi di nol itu saya menemukan kedamaian Mas. Oke. Karena tidak ada ikatan lagi di dunia ini, kayak Mhm. udah nggak punya apa-apa gitu. Mhm. Udah nggak punya apa-apa gitu. Jadi udah ya kalau mati ya udah, pada saat itu udah nggak ada harapan juga gitu. Oke. Jadi Artinya titik yang panjang tadi di titik nol itu justru disyukur ya, karena
membuat Mas Kun merasa nggak terbebani lagi dan Nggak kemudian terbebani lagi, berkarya sesuai yang kemudian ada dalam keresahannya, dalam dirinya, dan kemudian menemukan orang-orang yang punya persoalan yang kurang lebih sama ya. Iya, Makanya frekuensinya masuk tuh ya. Iya. Dan itu menjadi kayak, oh ini Mas Kun yang baru nih kayaknya. Iya. Terlahir kembali. Terlahir kembali. Saya ke Lala deh, Ra. Tadi kan Lala menulis dalam bahasa Inggris, lalu direspon, dan kemudian bertahap kan buku yang terakhir yang kemarin itu kayak menjadi peta untuk orang bisa mengatasi persoalan-persoalan dalam dirinya. Lala kan kayak memberi panduan itu ya, untuk orang bisa keluar dari kesulitannya. Itu based on pengalaman Lala sendiri atau ada juga hal yang membantu Lala untuk memformulasi itu menjadi panduan itu? Ini yang in the middle of In the middle everything of berarti ya. Ya, jadi in the middle of everything itu kan aku keluarin tahun 2023. Ya. Sebenarnya sebelum buku itu ada satu buku yang menuju buku tersebut. Oke. Aku bilangnya buku pandemi karena keluarinnya 2021. Pandemi. Waking Up for the First Time. Waking Up for the First Time. Nah, jadi si dua buku ini sebenarnya perannya besar dalam aku akhirnya kayak, oh ya udah ini diriku dan aku terima dan aku ingin hidup seperti A. Oke. Karena yang buku Waking Up for the First Time itu adalah rekaman era di mana aku nggak sabar untuk sembuh. Dalam tanda kutip sembuh itu kayak menerima diriku apa adanya, tidak denial lagi dengan diriku gitu. Jadi di masa Waking Up for the First Time aku menyadari aku punya isu kesehatan mental, kemudian aku mencari jalan keluarnya, tapi dengan tidak sabar. Jadi kayak aku ke semua hal yang bisa membantuku mengurai diri lah. Aku cari psikolog, aku cari psikiater, aku ke astrologer, aku Astrologer juga? ya Bintang apa, astrologer, bintang? human design Pisces, human design aku projector, terus juga ya, terus aku projector juga, ya tricky ya projector. Kemudian aku sampai ke hipnoterapis juga. Pokoknya kayak pintu apapun yang bisa aku pakai. Masukin. Pokoknya aku masuk karena nggak sabar kan. Oh ya gue udah tahu masalah gue di mana selama ini, pengen cepet-cepet sembuh, pengen cepet-cepet keluar dari lubang ini gitu. Gimana caranya? Tapi anehnya di mana aku nggak sabar kayak gitu, makin kusut. Oke. Karena mungkin kayak informasi banyak, terus jadi banyak metode juga yang masuk. Dan ternyata akhirnya aku mengerti, oh ternyata ini semua juga cuma tools. Pada akhirnya tuh kayak tools-tools ini tugasnya untuk membantu, profesional ini tugasnya untuk membantu. PR terbesarnya ternyata di diri gue sendiri gitu. Oke. Kayak bagaimana gue juga berusaha mengurai ini dengan sadar dan sabar dan tenang. Karena sadar dan tenang. tenang, iya. Karena ternyata semakin tidak sabar dan gerasa gerusu itu kayak ya badan lu makin disconnect juga. Kayak makin nih orang ngapain sih nih, maunya mau kemana sih lu gitu. Kayak masih belajar satu nggak sabar langsung loncat. Dan di proses itu juga aku menemukan bahwa yang namanya mencari pertolongan itu juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Kayak jasa profesional itu sama seperti profesi lain gitu, ada spektrum keahliannya gitu. Ada yang ahli banget, ada yang mungkin masih belajar, Sambil belajar bareng. ada yang dan ada mazhabnya juga. Ada yang misalnya mereka cukup progresif, ada yang tidak, karena aku pernah mengalami juga ke tenaga profesional yang malah aku dijudge gitu. Oke. Iya, dia juga konservatif dan dia perempuan gitu, kayak menyalan dia, lu kan perempuan emang harusnya lu gini-gini, tuh kayak terguncang banget sih. Kayak gue udah berusaha vulnerable, membuka diri gitu. Tapi malah balik lagi sharing ke ke situ. orang malah diserang gitu, tuh kayaknya wah gila, ternyata nggak semudah ini juga ya. Dan waktu nyari pertolongan itu gue ada kemiripan dengan Mas Kun, gak cerita ke orang-orang terdekat, kayak dulu. ini pertarungan gue sendiri, gue akan menghadapinya sendiri dan keluar hidup-hidup sendiri gitu. Oke. Tapi ternyata ya harus tenang dan sabar itu tadi sih, proses itu. Jadi semuanya itu berproses pelan-pelan, kemudian aku mencoba oh ya tidak usah terlalu memaksakan diri, lebih banyak journaling, terus satu-satu yang jadi misalnya semua yang aku alami, hipnoterapi segala macam itu aku petik, oh yang dari hipnoterapis yang berfungsi buatku meditasinya. Oh, oke. Dipilih-pilih akhirnya. Dipilih-pilih, Ya, kalau dari ini yang sesuai aku ambil. Jadi semuanya tuh perlu individualisasi lagi. Kita nggak bisa kayak terima semua. menelan bulat-bulat semua teori dan metode, karena kan semua manusia itu kayak hidupnya beda-beda, iya, dan unik dan berspektrum gitu. Nah, seiring perjalanan waktu kayak makin keluar dari kegelapan itulah makin terang. Jadilah berproses ke nulis In the Middle of Everything. Karena
sebelumnya aku merasa terdesak, terjepit dari faktor eksternal, kemudian terjepit lagi dengan proses penyembuhanku sendiri yang gak sabar. Oke. Ketika aku pelan-pelan kayak oh ternyata memang sembuh itu bukan berarti lu benar-benar menyembuhkan semua luka dan lu jadi terlahir kembali dan lu damai sentosa gitu, enggak. Tapi ternyata jadi tahu cara memanage diri sih. Oke. Memanage diri, memanage relasi dengan orang lain ternyata di situ gitu. Karena kita manusia pasti akan ada guncangan-guncangan baru. Berikutnya, ya. Tapi kita udah bisa lebih tahu cara menghadapinya begini. Mhm. Gue tuh orangnya harus cukup istirahat. Gue nggak Oke. bisa 1 bulan sibuk terus, itu pasti akan relapse. Ya, ya. Nah jadi kesabaranku mengantarku kepada cara aku hidup tuh harus seperti ini. Mhm. Hidup keseharianku yang bekerja buatku seperti ini, dan itu yang aku tulis di In the Middle of Everything. Everything, ya. Jadi kayak bagaimana seorang perempuan yang tadinya merasa terjepit dan terdesak selalu gitu dari lingkungan sekitarnya, dari semua faktor eksternal, pada akhirnya dia tidak lagi merasa terjepit dan terdesak. Jadi si jepitan lingkungan eksternal itu akan selalu ada, kita kan nggak Ya. bisa mengontrol orang Betul. lain kan, Ya. kayak jangan desak gue, jangan paksa gue, enggak. Itu pasti akan selalu lagi. ada, tapi kita yang udah bisa memanage dan menghadapinya tuh gimana, itu yang aku tuliskan di Ya, situ. itu kalau tadi pengantar Cicero di usia 60 lebih pun dia ngalami jepitan yang baru kan. Saat dimana dia harusnya menyelesaikan hidupnya dengan tenang, persoalan datang semua tuh. Waktu terjadi itu dia kan juga nggak menyangka itu terwujud, tapi karena mungkin pengalaman sebelumnya dia melakukan langkah-langkah yang sudah dilalui menghadapi itu, dia lebih tenang tadi ya, sabar, tenang, dan apa tadi yang terakhir Apa ya menjadi lebih Sabar, tenang, sabar, sabar, sadar, dan tenang. Oh sama satu lagi sih, Apa tuh? disiplin. Disiplin. Jadi kesehatan mental itu ya nggak bisa cuma di manage dengan mempuk-puk diri. Kayak Mempuk-puk disiplin. diri penting, Oke. tapi disiplin juga penting yang tadi dibilang Mas Kono, Mas Faisal. Kalau lu kayak kesehatan mentalnya merasa memburuk, coba cek tidur udah bagus atau belum, makanan Oke. udah bener atau belum, apakah cukup berolahraga, Itu berpengaruh ya. ya keseluruhan. relasi dengan sekitar bagaimana. Jadi dicek dulu yang hal-hal basicnya. Saya ke Mas Faisal. Tadi kan Lala mengalami bahwa banyak sekali metode yang bisa dipakai dan kemudian akhirnya memilih kan, yang ini cocok, yang ini nggak cocok, yang ini bisa membantu, kayak ini nggak deh buat gua. Dan karena ketergesa-gesaan ya, jadi semuanya pengen dirangkul atau dipeluk tuh. Wah, akhirnya rusak atau malah nggak menemukan jalannya. Kalau menurut ilmu atau penelitian atau hal yang Mas Faisal dalami, untuk orang yang menghadapi gangguan atau mengalami masalah kesehatan mental, sebenarnya apa pokok yang harus dilakukan ketika dia menemukan gejala itu? Waduh, pertanyaan nih yang susah-susah dikasih saya terus. Kita tahu peneliti soalnya, jadi kita merujuk pada hal yang bisa sesuai kapasitas. Ada basis ilmunya. Jadi banyak sekali approach tadi yang baik yang science maupun pseudoscience gitu Sudah kan. sains juga oke ya. Dan permasalahan sekarang kan adalah ini kalau dibilang penderitanya seberapa banyak, kayak penderita lebih banyak daripada orang yang bisa menyembuhkan. Oke. Gitu. Kalau saya pribadi sekarang lebih, makanya saya menulis buku Generasi Kembali ke Akar karena melihat ada falsafah hidup masyarakat Nusantara itu yang sebetulnya relate dan bisa membantu juga orang Oke. untuk Keluar. healing diri sendiri. Oke. Gitu. Nah, permasalahan mental health, kalau misalnya ini saya ambil sudut pandang eksistensialis tuh ya. Karena lagi nulis buku itu, Mas. Eksistensialis, pertanyaan mendasar biasanya nih. Permasalahan kesehatan mental itu intinya ada di rasa takut kan. Dirasa takut. Takut itu punya anaknya itu namanya cemas. Cemas, oke. Cemas itu adalah semacam perasaan gak enak yang karena ada sesuatu yang kita hadirkan padahal dia nggak ada di depan fisik kita. Itu satu. Itu ada di pikiran berarti? Ada di pikiran. Oke. Nah, takut, ibu dari semua rasa takut itu apa? Ibu dari semua rasa takut itu adalah kematian. Oke. Ya, jadi makanya kadang kita menempatkan takut tidak pada tempatnya. Misalnya panic attack gitu, kayak mau mati rasanya. Gitu. Waduh, udah sesek kayak gitu. Takut. Nah, jadi kalau misalnya saya tarik lagi nih, kita ke kearifan Nusantara. Ada kearifan Jawa Sunda itu adalah misalnya
untuk mengerti hidup kamu harus mati sebelum mati gitu. Oh, mati sebelum mati. Gimana nih? Iya. Ya berdekatan dengan makna bahwa kita akan mencapai satu end dan apa yang ingin kita capai, kemuliaan apa yang ingin kita kejar. Pada akhirnya kita hidup bermakna tuh. Karena Oke. kita menyadari kematian. Mhm, mhm. Sekarang memang laju zaman kan agak bertentangan. Kematian kita coba jangan dipikirin. Pengennya muda terus ya, kulit licin, glowing, muda terus, kuat nih kardio gue nih, gue bisa sekian kilo. Pengen muda terus gitu. Tapi itu malah menciptakan kegelisahan baru. Karena sebetulnya kita belum paham tentang ujungnya itu. Ya, Kalau ya. kita paham ujungnya, kita akan lebih Menemukan bisa maknanya ya. menemukan makna. Jadi oh enggak kok, kita ujungnya semuanya end semua gitu. mhm. Jadi ini gue syukuri hari ini, gue senang dengan hari ini capaian gue hari ini gitu kan. Oke. Dan memang harus sering-sering silaturahim ke diri sendiri Mas itu. Wah, ini Ya. istilah yang menarik. Assalamualaikum. Silaturahim. Assalamualaikum. Faisal, ada di rumah enggak? Oke. Gitu kan? Jangan-jangan kita nggak hadir di diri kita Iya. sendiri. Ya di Nusantara juga kita kan ada suluk ya, perjalanan. Suluk, ya. Jadi bahwa hidup itu perjalanan. Nah kalau kita sibuk mengejar semua capaian-capaian materi, suluk itu berhenti Mas. Pikiran kita ngejar yang di luar tuh. Tapi kalau dalam sunyi, itu suluk berjalan tuh. Tuh semuanya jadi jelas. Oh gini pikiran saya begini. Oh saya pengennya ini ternyata gitu. Oke. Jadi menemukan momen-momen sendiri itu penting dan Mhm. kan banyak sekarang ini ada AI kayak semuanya kita merasa punya jawaban untuk semua kan ya. Ya. Kadang makanya Sam Altman kemarin bilang jangan baper sama AI saya ya. Nanti kamu itu ngerasa susah itu detach sama dia. Kita merasa sekarang ini kesalahan besar ya eksistensi kita sekarang adalah merasa tahu semua punya jawabannya gitu. Mhm. Padahal kita nggak ngertiin diri sendiri. Ya. Kalau saya tanya Mas Inu, enak itu kalau ditunjuk di badan di mana posisinya? Enak itu di sini. Ya kan? Padahal ada apa di sini? Enak tuh di kepala Mas kalau menurut sains Mas. Oke. Kan di sini pusat emosi gitu. Mhm. Bahagia di mana? Bahagia di sini. Iya, tapi kalau kita lagi bahagia kan, Aha. kita nggak gini, aku bahagia banget gitu kan. Iya, iya, iya. Di Kita pusat sendiri nggak kebahagiaan. tahu bahagia kita tuh posisinya di mana, secara Secara geografis anatomis ya? gitu, anatomis di mana bahagia saya gitu. Oke. Jadi kita masih ini manusia tuh misteri, jagat sendiri. Mhm. Dan kita harus sadari bahwa ya ini makanya kembali ke kearifan. Suluk. Kita suluk, kita kini perjalanan. Mhm. Dan perjalanan itu ya banyak penderitaan, suffering gitu kan ya. Mhm. Jadi kalau diintisarikan kan ada 4 ketakutan besar manusia tuh kalau menurut eksistensialis. 1 takut mati, Mhm. 2 takut sendirian, kesepian gitu kan. 3 takut nggak bisa bebas hidupnya. Gitu kan. Terakhir takut hidupnya nggak bermakna. 4 ini aja, iya kan? Iya. Ya ini harus melalui perjalanan ya, hidup lebih mindful, lebih suluk, lalu bisa ya berkenalan ya tadi dengan Bersilaturahmi dengan diri sendiri. Iya, assalamualaikum. Mhm. Apa Meskipun kabar? perjalanannya kadang-kadang menemukan penderitaan juga ya. Oh nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Tapi semua penderitaan kan harus jadi batu lompatan makna. Kadang Oke. kan sekarang penderitaan kita sumpah serapah ini brengsek. Sial. Yang benar adalah Kenapa sikapnya terjadi sama aku gitu kan? ketika mendapati penderitaan L titik nol kayak Mas Kun tadi, itu kan Iya. terus menemukan makna baru kan? Iya. Nah itu kayak kalau orang ini kayak kebangkitan lah. Iya, muncul jagat raya baru kan, kayak masuk ruangan baru. Oh, aku masuk ini lantai Iya. baru nih. Betul, oh, betul. ini beda nih Ini lantainya. saya jadi ingat liriknya Mas Kun lagu itu, kita mati setiap hari Kita mati dan setiap- bangkit ketika pagi. Itu kan sebenarnya kesadaran dari titik nol itu ya. Ini liriknya sama. Jadi berangkat dari pengalaman generasi dan kita punya Nusantara punya itu. Tadi saya tertarik dengan istilah ibu dari kecemasan adalah rasa takut. Dan induk dari rasa takut adalah kematian tadi kan. Itu kemarin saya ketemu satu dokter namanya Rio Hasan. Ya mungkin ini sekaligus mengonfirmasi dokter Rio Hasan. Dia punya pendekatan yang mirip-mirip ya. Sebenarnya kecemasan itu hal yang lumrah dan harus diterima. Karena itu bagian dari penderitaan yang harus kita lalui. Tapi yang ada persoalan adalah disordernya atau anxiety disorder yang itu membuat sikap kita atau reaksi kita menjadi kacau balau. Padahal kalau kita sadar atau hadir betul di diri kita, ya kecemasan itu bagian dari tahapan kita untuk menemukan sesuatu. Nah kembali ke teorinya Mas Faisal tadi yang
pendekatan eksistensialis tadi, itu untuk manusia atau untuk generasi sekarang, mampu nggak itu bisa diterima sebagai cara untuk, oke, gue menghadapi persoalan ini, gue masuk ke persoalan yang tadi disebut sebagai 4 ketakutan tadi. Iya. Jadi kalau akan ada itu permasalahan fight or flight gitu kan. Fight or flight, ya kemarin disebut juga Iya tuh. kan. Oke. Lawan atau kabur. Ya. Tapi kalau jadi Jedi, para filsuf eksistensialis itu macam Jedi gitu. Nggak fight, nggak flight juga gitu. Tapi menyertakan humor, Mas. Dalam pertarungan itu. Dalam pertarungan itu harus ada, kita tuh melihat hidup itu dari sudut pandang lucu. Iya. Kalau misalnya aku fobia kecoa, Oke. aku terlalu serius memandang kecoa nih. Iya, serius banget. Jadi kayak semacam aku melihatnya dengan kaca pembesar yang sangat besar. Tapi aku geser sedikit dari tempat yang lain. Tempat lain jadi lucu gitu. Lucu dia. Jadi ketika kita masalah putus cinta apapun, kita geser dikit jadi lucu. Kecemasannya menjadi biasa, evaporate aja gitu. normal gitu ya, Iya. atau hal yang lumrah ya. Ada satu yang tadi kan flight atau fight, atau ini bikin humor atas hidup. Kalau di Jawa tuh ada istilah, atau nanti bisa respon nggak? Kalau kita menghadapi kecemasan, ada 3 hal yang bisa dilakukan. Ngamuk, ngalah, ngalih. Nah, ngamuk atau ngalah ini kan fight atau flight. Nah, ngalih ini kan pertimbangan yang responsif kan. Dia mengukur dulu nih, bisa dengan cara komedi atau bisa cara dengan, oh kayaknya nggak perlu dilawan nih orang kayak gini lah, kita akan menghabiskan energi. Apakah itu juga metode yang dalam generasi atau dalam kebijaksanaan Nusantara itu ditemukan juga ya? Ya harus gitu. Ya di kita itu semua masalah jadi lucu kan kalau dibawa ke tongkrongan gitu kan. Jadi Bisa kita ketawa jadi ya? kocak kan. Dibawa tongkrongan aja masalah hari ini jadi kocak. Masalahnya sekarang jadi pada jarang nongkrong itu aja, Mas. Iya, jarang Nah, nongkrong. kita lagi nongkrong nih ya. Saya ke Mas Kun deh. Tadi ingat syair, lalu ingat kayak Mas Kun tadi juga tertegun manggut-manggut ya. Mau respon apa? Apa mau respon apa yang dikatakan Mas? Banyak Faisal? yang nyambung banget. Kemarin saya baru ngobrol dengan salah seorang teman gitu. Dia nanya, Mas, lagu Urip sama Urup, saya satu album baru saya, Mas Faisal, itu ada lagu penutup dan pembuka, itu judulnya Urip dan Urup. Liriknya tuh hanya diulang-ulang, kita mati setiap malam untuk bangkit saat pagi. Kita mati setiap malam untuk bangkit saat pagi. Kenapa sih Mas nulis itu gitu? Ada teman nanya ya. Saya menjelaskan bahwa ketika kita semakin menyadari kematian pada saat itu, ketika saya semakin dekat dan menyadari adanya kematian, itu liberating gitu. Itu membebaskan hidup saya, jadi justru membuat saya semakin hidup gitu. Oke. Dan itu tadi, diingatkan bahwa kita mati loh setiap malam. Tidur itu bisa aja kita mati pada saat tidur gitu. Dan kita dibangkitkan lagi setiap hari. Dan setiap hari adalah hari yang baru, itu kan maknanya sebenarnya seperti itu. Yaitu saya tadi waktu Mas Faisal bilang langsung ya sama gitu, sama kesadaran yang sudah sekarang sedang saya capai. Tadi yang Suluk tadi menarik soal bagaimana kita bersilaturahmi dengan diri sendiri. Kadang-kadang kan dalam keramaian, dalam hiruk pikuk hidup kita, tadi benar sih fenomena yang disebut, pulang kantor ikut kegiatan lari, habis lari ikut festival ini. Jadi hidupnya rame terus sampai pagi pun harus bangun melakukan sesuatu. Nggak ada kesempatan untuk mengunjungi dirinya sendiri dan menyapa, hei Inu apa kabar gitu. Ini kan fenomena urban nih. Dan kalau itu diterus-teruskan, bisa jadi akan menjadi gangguan yang dia karena nggak menghadapi situasi yang dia harus pada suatu saat dia menemukan dirinya bahwa dia kadang-kadang harus sepi. Dan di mekanisme di tradisional kita ada fase-fase di mana orang itu harus minggir ya ke tepi. Suwung. Suwung. Itu hal-hal yang kayaknya kok di generasi atau di lingkungan urban kayak malah dihindari, padahal itu penting dalam perjalanan hidup kita. Dan Mas Kun sendiri merasakan itu juga kan dalam beberapa kegiatan musiknya juga ada waktu-waktu tertentu yang diberikan. Saya ke Lala nih, Lala respon Mas Faisal, apakah relate dengan tadi kan pengen banget ngambil semua, tapi ternyata kalau ditemukan 4 itu kalau secara eksistensialis ya. Apanya nih Mas? Respon terhadap temuan untuk Iya, aku bagaimana? suka deh dengerin Mas Tertegun. Faisal ngomong, bisa nggak cuma dengerin Mas Faisal? Tapi yang menanggapi soal tidur itu mati ya, aku jadi ingat, aku pernah ikut nulis antologi selfish. Terus judul tulisanku itu adalah susah payah mati di malam hari, susah payah hidup di siang hari.
Oke. Jadi kayak itu kayak orang yang insomnia, ya dia menuju tidur, Tidur susah banget. bangun juga susah kan, karena ketidur susah gitu. Jadi lingkaran susah Lingkaran gitu. gak kelar-kelar gitu ya. Lingkaran gak kelar-kelar gitu. Dan ya aku bingung deh pertanyaannya. Merespon yang tadi Eksistensialisme. 4 orang, 4 Nggak usah. Aku terlalu terpana dengan semua teori-teori yang bisa mengeluarkan menguatkan buku ya. pikiranku kayak oh. kita tertegun kan mendengar. Iya. Ada 4 hal yang membuat orang tadi, ibu dari rasa takut adalah kematian ya. Anak dari kematian itu adalah takut ya. Takut, anaknya adalah kecemasan. Kecemasan. Induknya adalah kematian tadi. Kematian, betul. Dan itu kan membuat layar-layar hidup kita. Dan kalau dalam konteks keseharian, kita kan selalu menemukan kecemasan-kecemasan ya. Iya. Nah, kalau sekarang Lala kan udah bisa melakukan journaling dengan lebih baik dan bisa menerima. Sekarang setelah melewati fase itu, kalau menghadapi kecemasan, apa yang Lala lakukan? Sekarang kalau menghadapi kecemasan, aku ada langkah-langkahnya sendiri sih. Yang pertama, aku terima dulu. Oh ya, aku merasa cemas. Oke. Karena kalau dulu cenderung ngapain sih cemas, nggak usah khawatir, ngapain sih sedih, nggak usah sedih, kayak di shutdown gitu. Jadi aku terima dulu, aku merasa cemas. Kedua, aku cari kenapa aku merasa cemas. Oke. Karena kadang kan kita kayak merasa cemas, sumbernya apa nggak tahu, tapi kita cemas aja gitu. Iya kan, kayak udah cemas 1 minggu pas ditulis, oh ternyata sebabnya 2 hal ini. Ya. Nah gitu, pas udah menemukan alasan cemasnya, ya aku cari jalan keluarnya apa. Karena jalan keluar itu menurutku juga tidak datang serta-merta kayak hadiah, tapi sesuatu yang mesti kita putuskan dan cari sendiri. Kayak kalau masalahnya ini berarti saya harus melakukan A, B, C. Jadi masalah itu juga tidak serta-merta selesai gitu. Ya. Dan itu cuma tugas kita seorang yang menyelesaikan masalah kita. Kayak nggak akan ada orang lain yang gue selesaikan deh masalah lu, atau kayak hari ini gue hidup jadi Lala deh, gue akan menyelesaikan semua masalah Lala, yeay gitu. Kan nggak ada ya. Jadi ya biasanya aku pakai 3 metode itu sih. Oke. Dan ada metode pause juga yang tadi Mas sebut gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang men-trigger kita gitu, Mundur. entah itu kejadian, entah itu omongan orang, ya jeda aja dulu, kayak jangan langsung responsif, jangan langsung reaktif gitu. Karena biasanya kalau terlalu responsif dan reaktif, itu kayak sisi animal diri kita yang keluar. Kayak sisi yang nantinya kita tidak bangga kita melakukan itu atau mengatakan itu. Jadi kalau ada sesuatu yang gak nyaman, diam aja dulu. Orang nggak apa-apa kok nunggu. Orang itu nggak bisa demand kita, lo harus respon detik ini juga nggak ada yang bisa demand kayak gitu ya, kecuali bos lo ya, kayak dia nanya beda konteks ya ini ya. Jadi kayak berikan kamu si jeda itu gitu. Terus sebelum kamu merespon, melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, kayak ingat-ingat dulu apakah yang akan gue lakukan ini berasal dari rasa sayang gue ke diri sendiri. Apakah gue kalau mengatakan ini gue masih sayang sama diri gue. Itu juga penting gitu, karena kalau terlalu reaktif kadang kita kayak setelah melakukannya menyesal atau ada resentment. Jadi coba lebih memanage reaksi-reaksi seperti itu. Oke, 4 mekanisme itu kan mengandaikan tadi ngobrol dengan diri sendiri kan ya. Pertama menerima, kedua tahu kenapa, dan yang ketiga kan bagaimana mengatasinya. Ya, tahapan-tahapannya. Tapi ada satu lagi, menarik diri atau mengambil jeda tadi kan. Ketika kita ada persoalan dan sebagainya, entah minggir, entah tunggu dulu deh. Nah ini kan yang membedakan respon yang kemarin disebut sama Dr. Yu Hasan itu. Kalau binatang emang cuma 2, fight atau flight. Dan itu sepersekian detik dia harus melakukan. Tapi manusia kan ada kesempatan untuk oke, gue terima dulu, gue kunyah dulu. Toh gue akan meresponnya juga orang masih akan menunggu gitu ya. Tapi kalau binatang kan beda, dia lupa tidak melakukan fight atau flight, diterkam tuh sama misalnya kalau ini kan enggak. Langsung dimakan. Nah 4 itu yang kayaknya bisa jadi tips tuh. Dan kayaknya benar ketika kita bisa menerima persoalan dalam diri, kita udah separuh bisa mengatasi tuh. Iya, setengahnya udah selesai. Setengahnya udah selesai. Cuman persoalannya kadang-kadang berat, kita mengalami satu hal berat, kedua menerima bahwa kita mengalami itu kan juga berat gitu. Nggak mudah, bener. Nggak mudah, bener. Mas Faisal. Konseling di depan publik ya. Konseling di depan publik. Mas Faisal tadi udah disebut soal pekerjaan. Ya ini
tadi keluarga menjadi isu yang bisa memunculkan gangguan kesehatan mental. Pekerjaan pun demikian. Ini orang-orang korporat nih kelihatan nih. Pasti punya persoalan. Nanti saya buka untuk kesempatan bertanya atau kita diskusi. Saya minta respon Mas Faisal juga. Dalam hidup kita selain sepertiga kita tidur, separuh dari yang kita tidak tidur itu bekerja. Dan bekerja itu berrelasi dengan banyak orang yang membuat kita harus nggak hanya responsif, tetapi juga harus siap bos. Padahal kita nggak melakukan apa-apa, tapi siap aja dulu. Tapi itu kan kayak malah makin menjadi gangguan mental buat kita. Nah, peran atau kontribusi pekerjaan atau tempat kita bekerja untuk membuat either kesehatan mental kita buruk atau baik itu sejauh ini bagaimana Mas Faisal lihat? Jadi pertanyaannya kerja untuk hidup atau hidup untuk kerja gitu kan? Oke. Itu sekarang kita yang mana? Jadi ketika kita kerja hanya rutinitas bangun, kerja capek, tidur, terus ketemu bos lagi, besoknya kerjain deck lagi gitu. Itu yang nanti bisa terakumulasi menjadi perasaan jenuh, burnout gitu kan. Kecuali kalau kita setiap hari kita bikin tema gitu. Oh, tematik tema sendiri berdiri aja. sendiri. Oke. Bikin tema. Kau nonton itu loh, dokumenter Michael Jordan ya? Ah ya, tahu. Last Dance. Last Dance, ya. Ya, Phil Jackson kan seneng bikin tema nih. Betul. Season ini Last Dance. Ya, ya. Itu memberi makna terhadap kerjaan, perjuangannya. ya perjuangan timnya. Oke. Satu season itu Mhm. jadi bermakna. Yang sering kita luput adalah kita nggak ngasih tema nih ke kerjaan kita. Ngalir aja. Kita harusnya ngasih tema nih. Tema hari ini berdongeng di Palmerah. Ya, Menjadi bermakna nih hari ini. jadi kan? bermakna berangkat gitu. Yes. Tapi ketika kita ya udahlah gitu, nyeret-nyeret badan itu berasa berat banget, badan sesak gitu, capek. Nggak bisa tidur juga nanti pineal gland-nya, hypofisisnya terganggu gitu kan. Akhirnya doom scrolling sebelum tidur, ngeliat semua di scroll, nonton streaming sampai selesai tiba-tiba jam 4. Nggak bisa tidur juga. Nggak bisa tidur. Itu jadi bisa berawal dari menemukan makna. Lalu tidak mudah ya, ini permasalahan sekarang ya, atensi ya, attention deficit ya. Atensinya menjadi pendek-pendek. Ya, betul. Kayak algoritma TikTok gitu kan. Kalau kiat yang, saya setuju sama Gus Baha tuh kalau dengar Ya. kajian Gus Baha. Mikir 8 menit ke depan aja dulu deh, jangan jauh-jauh gitu. 8 menit ke depan. Iya. Jadi ini kan belum kelar nih, saya masih mikir nanti 8 pertanyaan menit ke berikutnya apa gitu. Gak usah mikir nanti di rumah ngapain, terus macet gitu kan. Pertanyaan apa lagi nih yang harus dijawab? Ya itu aja dulu. 8 menit ya? Iya 8 menit ke depan aja. Oke. Gitu. Jadi kalau kita bisa fokus di 8 menit itu udah bagus banget. Kayak dua hal itu, makna sama kemampuan kita untuk naruh atensi ke apa yang kita lagi hadapi Hari di depan ini. kita. Ya, itu kan kunci atau pijakan kesadaran ya. Hadir di saat ini dan kini ya. Betul. Itu Dan punya membuat makna, kita punya tujuan, makna punya dan purpose. tujuan, Gitu. ya. Dan itu kayaknya membantu untuk teman-teman yang setiap hari rutin gitu ya. Kemudian menyadari, oh ini bukan rutinitas mata. Dan kita bebas juga sih menyematkan makna Bebas-bebas atau aja, tema iya. untuk pekerjaan Iya. kita hari itu ya. Hari ini rock and roll. Yes. Wah, pas bawa motor kayak temanya rock and roll. Wah, jalan tuh kayak seru banget. Kalau Mas Kun ada pengalaman bekerja di korporasi atau organisasi yang juga menekan atau justru mensupport untuk ketika menghadapi situasi yang berat? Kalau di corporate sih belum pernah sih Mas, tapi dulu zaman sekolah sama zaman kuliah tuh saya suka berorganisasi dulunya. Oke. Iya, terlibat di organisasi lah, jadi Apa organisasi Hansip? Linmas. Ini sering banget pakai. Organisasi Tapi itu seru tuh Mas. Seru ya? Ada pengalaman yang Ada tertentu. pengalaman yang seru. Ya maksudnya istilahnya ya sebenarnya saya pengen nanya juga sih sama Mas Faisal. Please. Boleh nggak? Boleh 8 menit ke depan dia Boleh gue nggak? ditanyakan. Saya nggak tahu nih Mas. Saya ngerasain ada perubahan dalam diri saya di usia 30 ini gitu. Tadinya tuh saya orang yang cukup introvert. Maksudnya saya capek. Bukan berarti nggak punya teman ya, saya punya banyak teman, tapi gampang banget capek gitu. Setelah bersosialisasi. Cuman di usia 30 ini justru saya lebih spektrumnya tuh kayak ekstrovertnya tuh lebih banyak gitu. Mungkin nggak sih Mas ada perubahan dalam diri orang gitu, kayak lebih kayak gini-gini ngobrol gini aja tuh bikin seneng Mas. Kalau dulu saya kayak tertekan. aduh capek. Jadi kayak Menyedot. nggak usah jauh-jauh lah, kayak 5 tahun lalu gitu, 6 tahun lalu kayak ngambil podcast atau apa tuh kayak aduh nggak usah deh gitu. Kayak
takut salah ngomong, takut apa draining banget. Tapi sekarang malah pengen deh ngobrol sama ini, ngobrol sama itu gitu. Mungkin gak sih Mas ada perubahan gitu dari diri orang? Ya sangat mungkin ya, setiap saat diri kita itu kan bergerak, berubah, bereaksi, merespon gitu. Kalau dari sisi ya eksistensialis maupun humanisme, kita itu proses mencari kita yang asli. Kalau orang Jawa sejatining diri itu. Jadi makin tua tuh sudah makin senang mencari jawaban-jawaban terhadap permasalahan hidup. Gitu. Memang sudah seharusnya begitu menurut saya sih. Fasenya ya kalau lihat teori apa tugas perkembangannya gitu ya. Iya. Jadi setelah kalau di Jawa ada Dandang Gulo, habis itu udah mulai dia menyepi, mencari tentang bertemu tentang berbagai apa namanya versi diri, multiverse kita tuh ada banyak ya. Diri saya yang kreatif, diri saya yang ini, terus diri saya yang asli yang mana gitu kan. Nah itu perjalanan ya terus kita bisa berubah nanti, oh ini saya lagi di fase ini saya sedang menjadi diri yang apa gitu. Jadi diri kita tidak didefine oleh peristiwa, tapi ya kita hari ini saya memilih menjadi diri yang seperti apa gitu kan. Wah gila keren banget ya. Dan dalam perjalanan itu orang bisa berubah karena menemukan apa yang sejati untuk dirinya kan. Iya betul sekali. Dan tahapannya kan orang beda-beda, nggak bisa usia 30 rata, bisa jadi orang sampai lewat. Kayak Cicero tadi 60 tuh. Saya membayangkan mau cari bukunya dia setelah 60 dia apa yang terjadi. Pengalamannya menumpuk dan kayaknya membangun kecemasan yang luar biasa buat dia. Dan konteks ini saya sekarang mau tanya ke teman-teman di sini yang sudah menyimpan pertanyaan, saya persilahkan untuk kemudian disampaikan kira-kira 8 menit lah karena Mas Faisal menunggu 8 menit ke depan ini ada apa aja. Ya, silakan siapa mau bertanya? Di ujung sana 1, 2, 3 dulu ya. Perkenalkan namanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Silakan. Untuk Mas Faisal. Mas Faisal, oke 8 menit banget ini. Saya simpel aja Mas. Kenapa di mental health ini untuk di keluarga ini karena susah membicarakan. Kita kalau ada masalah nggak ngomong, kalau ada apa-apa nggak ngomong sama orang tua. Kebetulan saya di lingkungan kedokteran mental health, tapi saya tertarik dengan mental health gitu aja sih. Terima kasih. Namanya siapa Mas tadi? Adam. Oke. Jadi kerumitan dalam keluarga ya? Kerumitan dalam keluarga. Jadi anak nggak cerita, persoalan nggak disampaikan. Terkadang kita ditakdirkan berada di keluarga yang menarik gitu kan. Yang menarik. Wah, pilihan diksinya oke nih. Iya kan? Jadi positif banget nih. Ya, Netral lah, paling nggak netral. Keluarga yang menarik. Di mana tidak semua bagian dari keluarga kita bisa mengekspresikan segala sesuatu dengan tepat dan benar dan sesuai gitu kan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita sendiri belajar untuk mengekspresikan perasaan kita. Oke. Aku setuju kayak Lala tuh, nulis, journaling, karena isi pikiran manusia itu 100% kata-kata. Mungkin ya ada sekian persen visual, tapi lebih banyak kata-kata itu. Oke. Jadi kalau kita bisa urai kata-kata di dalam pikiran kita dalam tulisan atau dalam bentuk apapun, itu udah kemajuan yang sangat pesat. Karena kita bisa menyalurkan perasaan, pikiran itu menjadi sesuatu yang terstruktur. Kita jadi paham, oh ini ya isi pikiran saya tuh. Gitu. Jadi kita nggak bisa mengubah takdirnya, tetapi kita bisa mengubah apa yang akan kita lakukan untuk mendapat hasil yang hanya itu yang bisa kita lakukan. Kalau keluarga yang menarik kayak Addams Family gitu kan. Ini Addams banget ini, Addams Family juga sebenarnya. Jadi dipahami Dam pertanyaannya dan jawabannya tadi? Masih bingung? Paham ya? Jadi mekanisme dalam diri untuk menemukan dengan cara tadi journaling. Ada satu lagi sih Kak. Sebenarnya simpelnya gini. Bahagia, paling terpenting itu bahagia, udah simpel. Bahagia, terutama bahagia. Yang kedua diri sendiri. Yang ketiga nanya sama diri sendiri. Ada apa dengan keluargamu? Thank you. Oke, ini Adam punya tipsnya sendiri nih. Oke. Berikutnya, thank you ya Adam ya. Berikutnya di sini tadi 2, ya silakan yang pakai jilbab hitam ya. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya Dwi dari Gramedia Edukasi. Dwi ya? Iya, saya mau nanya ke Mbak Lala sama Mas Faisal. Tadi kan Mbak Lala sempat membicarakan tentang cara memanage diri ya.
Nah, kalau dari Mbak Lala sama Mas Faisal sendiri, gimana caranya Mbak Lala sama Mas Faisal itu memanage diri agar orang lain itu nggak bisa seenaknya mengintervensi kita, karena kita sendiri berhak untuk bahagia. Itu aja. Terima kasih. Ini pertanyaan jadi buku nih kayaknya. Dwi, ini pasti anak ketiga nih. Kedua iya. Mas Faisal dan Lala, siapa mau respon duluan? Lala? Oke, iya aku dulu ya. Ya, ya. Biar, soalnya kalau udah Mas Faisal 8 menjelaskan menit. selesai. Kayak selesai. Sebenarnya yang pertama itu ya tahu kita mau hidup seperti apa. Oke. Itu yang paling penting. Jadi kita nggak bisa membuat batasan dari intervensi orang lain kalau kita nggak tahu kita mau hidup kayak apa. Jadi kamu mau, kalau aku pribadi, aku tuh punya misi hidup, intinya tuh ada 3. Oke. Kesehatan, kemudian kesejahteraan, kebahagiaan. Jadi apapun yang aku lakukan di hidupku, orang-orang yang terlibat di hidupku, itu kalau bisa selaras dengan yang aku mau capai dari 3 itu. Nah, tapi 3 ini buat setiap orang tuh beda-beda. Mungkin buatku kesehatan itu apa, buat Dwi beda. Kesejahteraan buat Dwi dan aku juga beda, kebahagiaan buat aku dan Dwi juga beda. Jadi kita nggak boleh males menemukan kita tuh mau hidup kayak apa. Itu menurutku yang paling penting itu. Kalau kita udah tahu kan jadinya kita ngerti gitu. Oh, aku mau punya relasi kayak gini, aku kalau mau berkomunikasi sama orang kayak gini. Aku ingin bekerja di lingkungan seperti ini, pengen pertemananku seperti, kita jadi ngerti kan. Dari situ kita bisa membuat batasan-batasan. Yang tadi juga aku bilang, batasan itu juga jangan menyakiti orang lain. Tapi bagaimana batasan itu membuat kedua belah pihak tuh hubungannya menjadi nyaman dan aman untuk keduanya. Gitu. Oke, Dwi dari Lala, dari Mas Faisal. Ya, jadi manusia itu kan menarik ya. Kita bisa, misalnya Dwi diikat, taruh di kamar, kunci, taruh ruang gelap gitu kan. Tapi itu secara fisik, orang bisa memberi pengaruh ke kita. Tapi manusia itu mungkin makhluk yang satu-satunya paling merdeka secara perasaan. Jadi kalau ada orang bilang, Dwi kamu jelek ya. Terus kita, sakit. Itu yang bikin sakit bukan dia. Kita sendiri yang memaknai, bener lagi dia bilang tuh, iya lagi gitu kan. Anak Jaksel kan iya lagi sekarang ya. Jadi itu kita sendiri. Jadi ketika di rumah kita tuh, kalau ada orang bawa plastik sampah, setiap hari taruh tambah lama kan rumahnya bau. Tapi ternyata yang bawa sampah kotor itu ke rumah kita sendiri gitu. Jadi ketika ada lingkungan toksik, negatif ke kita, jangan dibawa ke sini. Gitu. Karena itu sebetulnya otoritas perasaan Ada kita itu di diri kita sendiri. Ya. Dwi terjawab, tapi PR-nya adalah membangun otoritas itu kayaknya perjalanan seluruh hidup tuh ya. Untuk bisa mengatakan ini bisa dikendalikan atau enggak. Terakhir pertanyaan dari Mbak ya. Selamat sore, saya Sima, mahasiswa psikologi dari UNJ. Saya mau nanya ke Mas Faisal terkait, karena kita kan generasi Z kan adik banget sama sosial media ya. Gimana nih cara menyelaraskan agar kita nggak kena mental gitu loh sama sosial media yang candu dan kayak toksik banget gitu. Apakah ini juga peran kita untuk terus meningkatkan literasi media gitu biar kita nggak kena mental gitu sama sosial media, atau gimana nih generasi Z memandang sosial media itu? Terima kasih. Iya. Untuk segala sesuatu yang sifatnya adiktif tuh biasanya ada peringatan, kayak rokok tuh ada. Peringatan, terus ada gambarnya serem lagi bolong gitu kan tenggorokannya. Iya, di leher. Zaman dulu Super Nintendo tuh ada peringatannya. Hati-hati. Ini bisa menyebabkan epilepsi, jangan ditiru. Itu gara-gara ada satu anak kecil di Inggris, di London itu lompat dari apartemen setelah main Mario Bros gitu kan. Nah, sosial media itu nggak ada cautionnya kan. Hati-hati, ini bisa menyebabkan galau, ini bisa menyebabkan bucin, ini bisa menyebabkan, kok di list itu banyak banget. Listnya banyak banget gitu. Jadi kita harus, ya udah kita bikin caution aja, nanti dibuat di kamar gitu kan. Ini hati-hati gitu. Jadi kita yang mengingatkan diri sendiri bahwa ini nih ada perasaan-perasaan yang bisa terproyeksi dari apa yang saya lihat gitu kan. Ya caranya bagusnya sih ya kita berproduktivitas saja, berkarya, apapun pasti banyak potensi kita. Mas Kunto bernyanyi, menulis lagu, menulis Lala gitu.
mulai ke arah sana aja, karena itu yang nanti membuat kita lebih mindful terhadap diri kita. Kalau bilang tulisan saya jelek, saya nggak sepintar Mas Kunto nyanyi, biarin gitu. Mulai aja dulu gitu kan. Gitu. Oke, terjawab. Round kedua, ada yang mau bertanya lagi? 1. Oke. 2 yang di belakang. Oke, 2 dulu deh. 1 yang di depan. Silakan. Kepada siapa? Perkenalkan dulu namanya. Oke baik, saya Dita, Gita, ya. dari Jogja. Mau bertanya dengan Mas Kunto. Mas Karena Kun. tadi mungkin udah Mas Faisal dan Mbak Lala. Jadi lebih ke ini sih, apakah ada keterkaitan antara spiritual journey yang Mas Kunto pernah alami dengan mental health yang Mas Kunto juga lagi dalami sekarang? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Dengan siapa tadi, Mas? Kita. Oh, kita. Dita. Dita. Oh, Dita. Soal spiritual journey ya, itu sebenarnya hal yang melengkapi sih kalau buat saya pribadi ya. Maksudnya ketika kita mencari kesadaran dan kesembuhan itu tadi, ternyata kesembuhan itu tidak mutlak, tidak ada gitu. Kita tuh selalu harus merawat, istilahnya harus selalu dibersihkan jiwa kita, badan kita, pikiran kita selalu dibersihkan gitu. Dan ya setiap orang punya caranya masing-masing ya. Gitu. Spiritual pun, makna spiritual juga luas gitu. Orang punya istilahnya caranya masing-masing, pendekatannya masing-masing. Nah, spiritual journey itu juga buat saya jadi hal yang sangat membantu sih. Karena memang ketika kita datang ke profesional pun mereka juga beberapa menganjurkan kok untuk melakukan terapi-terapi lain gitu yang mungkin dibilang orang pseudoscience gitu ya, Mas ya, pseudoscience atau hal alternatif gitu, misalnya seperti meditasi, journaling, olahraga, bla bla segala macam. Tapi ya itu membantu dan ya kalau saya religius pun itu juga membantu gitu. Jadi setiap orang punya potionnya masing-masing, punya bukan obat ya, apa ya Mas bahasanya ya? Metode Metode, yang dipilih iya oke, metode yang dipilih. dipilih. Kan banyak banget Iya. dapat, akhirnya dipilih nih ya. Mas? Iya, saya juga kayak Lala gitu, mencoba banyak hal juga gitu, dan akhirnya mana yang cocok itu yang jadi penting. Jadi menurut saya memang dicoba aja dulu mana yang bisa works buat kamu gitu. Jadi itu yang bisa membantu kita untuk selalu stay waras kalau saya bilang sama sama pendengar saya, kita sama-sama waras bareng-bareng gitu. Gitu, Dita ya. Oke, terima Terjawab kasih. ya. Iya. Stay waras. Kalau di kampung di Blitar itu ada satu masyarakat yang Samin. Itu salamnya unik, seger waras. Seger badannya, waras pikirannya. Dan itu ternyata dalam banget maknanya. Dan itu dua hal yang jadi pijakan kita sebagai manusia bisa sehat ya. Seger badan, waras. Terakhir pertanyaan yang di belakang tadi. Silakan. Halo, saya Vina mau nanya. Vita, ya. Vina, oke. buat semuanya aja deh. Semuanya. 1, 2, 3. Oke. Ya, pengen tahu opininya. Tentang insomnia itu berkaitan dengan masalah mental gak sih? Oke. Apa itu, ada penyakit mental atau apa gitu? Gara-gara apa insomnia itu, apa bisa disembuhkan? Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Kayak ini Mas Faisal deh. Klinis ini soalnya Iya. Kalau kita soalnya oke. Insomnia itu bisa disembuhkan nggak? Atau itu apa sih sebenarnya itu? Ya kalau kita berkunjung ke warnet-warnet semua insomnia gitu kan. Ya sekarang jadi permasalahan susah tidur itu kan jadi isu, ada buku tentang tidur sekarang kan. Jadi kita punya namanya circadian rhythm gitu. Siklus hidup tuh. Dan itu harus sesuai dengan fitrah. Jangan kayak misalnya kita naruh kerja di penghujung malam, tidur di pagi hari gitu. Lalu juga kaitannya dengan cahaya yang mempenetrasi retina kita. Karena pernah kalau traveling tuh jet lag kan ya. Ya. Karena tuh si mata masih menyesuaikan nih antara cahaya yang masuk, gelap, siang gitu. Sehingga jet lag karena si istilahnya ininya. si pineal gland di kepala kita tuh menafsirkan itu. Nah, jadi itu bisa ada banyak, ada kayak misalnya narkolepsi dan sebagainya gitu. Intinya adalah ya sebelum tidur kita harus mengkondisikan. Tadi circadian rhythmnya harus benar,
Lalu kita pengkondisian, jadi jangan semua urusan buat besok Diselesaikan dibawa sebelum tidur. Pengen diselesaikan dalam mimpi mungkin ya. Kayak gitu kan. Kayak film Inception gitu. Wah, saya mau masuk nih. Malah nggak bisa tidur Saya tuh, nggak selesaikan mimpi-mimpi nih malam ini dalam mimpi gitu kan. Jangan. Oke, saya ikhlaskan hari ini. Ini semua urusan tadi dan besok saya ini momen saya istirahat, mengistirahatkan pikiran dan tubuh saya gitu. Lalu tidur. Terus jangan tidur di lantai. Gitu. Itu juga pengaruh ini sekarang, tidur ya, bantal, posisi, udara. Ada ritualnya gitu ya kayaknya. Iya, semua mempengaruhi. Sekarang ada yang kayak dengar suara kresek-kresek dulu terus tidur gitu. Ya itu teknis lah ya, tapi intinya circadian rhythm itu harus sesuai fitrah. Lalu sebelum tidur emang kita oke, saya mau istirahat gitu. Baru tidur. Handphone taruh jauh-jauh gitu. Di luar kamar. Ya supaya Masukin- kalau masukin berangkas, dalam Mas. supaya nggak ada dalam jangkauan kan gangguan. Respon Lala, Kun. Aku tadi mau ngerespon, Mas, kemarin aku baru ngobrol sama salah satu orang, dia ahli tidur juga, Mas. Oh, ahli Ternyata tidur. ada, Ada ahli ada, sekarang ada. Jadi katanya ada penelitian baru, Mas, soal jangan khawatir. Ini lumayan ngeyem itu apa ya, Mas ya? Menenangkan. Menenangkan Nah. teman-teman bahwa ternyata nonton sebelum tidur itu tidak menjadi masalah. Sebenarnya ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa beberapa orang memang butuh dengar suara atau nonton sesuatu, jadi tidak perlu terlalu mendemonisasi gadget juga gitu. Setiap orang caranya beda-beda, istilahnya seperti itu. Itu aja sih. Terus kalau berdasarkan pengalamanku benerin jam tidur juga banyak banget hal yang aku temuin sih. Tadi sesuai kata Mas Faisal, bahwa circadian rhythm itu paling penting dan itu yang harus diperbaiki, karena kalau kita nggak memperbaiki itu kita kayak jet lag Terus-terusan. selama 10 tahun hidup kita jet lag gitu. Dan kayak hal-hal kayak aku kemarin habis tes DNA, bukan untuk ini ya, bukan untuk apa ini anak siapa, bukan ya. Udah telat kalau mau Udah ditanya. telat. Udah 30 tahun bertanya. Siapa tahu anak konglomerat gitu bukan ya. Tapi karena pengen tahu gitu di badan ini apa sih sebenarnya yang baru ketemu, ternyata alergi telur, ternyata saya punya mata yang cukup lemah, jadi saya harus pakai pelindung UV setiap harinya dan segala macam. Ya salah satunya adalah tidur itu tadi. Saya baru tahu ternyata saya itu punya stamina yang bagus, tapi badan saya ketika mau pulih dari olahraga itu Panjang. butuh waktu yang sangat panjang sekali. Ya. Apa yang bisa saya ambil dari situ? Ternyata benar selama ini yang saya lakukan. Ketika saya olahraga, itu malamnya bisa tidur nyenyak. Karena itu sekalian pemulihan. Karena badan saya tuh kalau olahraga banget, itu kalau orang lain mungkin istirahat bentar terus bisa olahraga lagi. Kalau saya jangan gitu. Dan itu ternyata works buat saya memang olahraga. Kan saya melakukan banyak hal ya, kayak ada yang bilang terus saya punya toleransi terhadap kafein itu cukup rendah. Jadi kalau minum kopi bisa deg-degan. Minum jam 3 jam 4 gitu bisa nggak bisa tidur, Mas. Malamnya iya. Efeknya. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya kalau diminum di jam yang tepat, dilakukan sebelum olahraga misalnya, dengan banyak minum air putih, nanti terilis sendiri dengan air seni kita dan segala macam, itu bagus. Ternyata kopi juga manfaatnya bagus. Nah hal seperti itu. Jadi ya kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya, saya bukan profesional. Ketika kita menemukan diri sendiri dengan mencoba banyak hal, gitu ya, dengan human design, Pengen ketawa karena aku juga tes mengalami DNA. DNA juga, ya DNA juga. Terlalu penasaran sama diri sendiri. Terlalu penasaran, tapi seru ya gitu. Mencoba astrologi, human design, bahkan sampai yang scientific. DNA itu mengetahui diri sendiri, jadi ternyata aku harus begini untuk bisa meningkatkan kualitas hidup. Intinya kan sebenarnya itu kan, Mas ya. Itu. Jadi ya memang harus dilakukan gitu. Menurutku memang mencoba langkah awal yang paling penting adalah kan menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan diri kita. Itu kan ketika kita tidak denial, kita mencari jalan untuk menemukan jawabannya. kesempurnaan gitu dan segala macam.
Tapi sorry Mas, bukan mau membantah atau apa tadi aku. Maksudnya aku dapat ada kemarin dikasih tahu itu ternyata nggak apa-apa nonton itu ternyata juga bagus kalau memang harus nonton gitu. Lah, beberapa orang yang punya pengalaman tes DNA juga ngerespon tadi. Nggak, mungkin mau ngasih tips aja ya yang bekerja buatku pas insomnia gitu. Olahraga jelas, tapi kalau aku olahraganya lebih yang low intensity gitu. Kalau untuk jadi tidur, yoga, itu bisa bikin jadi cepat tidur, stretching, jadi tidur, iya, terus bernafas. Terus memang membuat ritual sebelum tidur, jadi kayak badan tuh udah tahu, oh Disiapkan. ini Dikasih mau tahu. tidur nih. Kalau aku biasanya kayak ya Oke. skincare, bersihin badan ya kan. Terus aku dulu ada eranya satu badan balur minyak kutus-kutus. Entah kenapa tuh jadi nyenyak banget gitu. Panas sih tapi jadi tidur gitu. Dan tips terakhir yang aku dapatkan dan bekerja banget buatku itu merendam kaki pakai air hangat dan garam Epsom. Itu tidur kayak pingsan. Serius? Serius enak banget. Jadi kayak garam Epsom itu ternyata kayak gunanya tuh untuk apa ya? Merileksan otot kaki, Ya, bener ya dok? saraf-saraf di kaki Semoga juga bener kali ya. Iya, jadi kayak ketika syaraf-syaraf di kaki itu rileks, satu badan tuh rileks. Dan itu bener-bener bikin aku kalau lagi sempet rendam kaki pakai Epsom salt itu tidurnya kayak bener-bener kayak nyenyak Pingsan. banget, kayak pingsan. Tips tambahan nih untuk yang susah tidur atau gangguan tidur ya. Tapi kalau dulu zaman saya kuliah, sebaliknya kalau mau tetap melek itu rendam air dingin kakinya. Buat Air saya es ya? enggak, air dingin aja. Oh. Misalnya lagi ngerjain tugas skripsi gitu atau ada tugas yang harus diselesaikan besok belum kelar dan rasanya ngantuk banget, kaki saya rendam pakai air dingin. Itu otomatis badan tuh merespon seger lagi meskipun ini kan menipu tubuh kan, padahal tubuh butuh istirahat sebenarnya. Tapi kan kita takut dengan dosen ya besok. Itu mekanisme yang karena waktu itu belum cukup independen. Kalau sekarang kan ya udahlah dosen nanti aja lah, ini hidup gua. Nggak bisa. Ada yang lagi mau bertanya? Terakhir ya, silahkan. Mic-nya yang di depan. Ya. Ini pertanyaan terakhir, nanti sambil 8 menit ke depan berpikir closing. Ya, karena kita mau selesai. Halo Mas Inu, Kalala, Mas Kun, dan Mas Faisal. Nama saya Zairan Fatihah. Sebenarnya mungkin pertanyaannya lumayan nyambung sama soal sosial media. Tapi kalau misalkan dari pembahasan tadi kan sosial media lebih ke antar masalah sama diri sendiri. Ada kecanduan, kurang terkonek sama diri sendiri. Nah saya ngelihat ada isu lain yaitu sebenarnya ke interaksi sosialnya, ke orang lainnya. Karena saya pernah nonton di salah satu podcast juga, riset bahwa sekarang itu interaksi sosial khususnya generasi saya tuh sulit untuk membangun hubungan, untuk membangun obrolan, untuk ngobrol. Yang sebenarnya justru itu penting banget untuk membangun suatu obrolan yang kualitas. Karena ya misalkan di perkumpulan, saya lagi duduk, saya sendiri mungkin juga mengalami ada rasa canggung dikit buka handphone, nggak ada obrolan dikit buka handphone. Nah itu sebenarnya boleh nggak di breakdown mungkin dari kakak-kakak di sini sama Mas Faisal, apakah sebenarnya kualitas sebuah interaksi sosial itu penting? Dan juga bagaimana caranya supaya akhirnya hubungan interaksi itu tetap bisa berjalan secara kualitas. Apakah mungkin ada ruang untuk tidak memain handphone, ada ruang dan waktu sekitar 3 atau 4 jam gerakan untuk seperti Lepas. itu, ya, atau bahkan mungkin kalau emang udah sering main handphone, ada mindful upaya-upaya apa supaya kita tetap bisa baik dalam berkomunikasi atau membangun hubungan. Terima kasih. Silahkan siapa yang mau mulai ini? Ini pertanyaan agak berat ini. Karena kecemasan, kami riset, ini gambaran sedikit, pas pandemi dulu, 2021, kecemasan generasi itu ada 3 waktu itu yang dominan. 1 cemas soal kesehatan karena waktu itu isu yang sangat kuat kesehatan. 2 soal finansial. Yang 3 ada relasi antar sesama atau antar manusia, itu jadi isu. Sampai turunannya adalah takut nggak ketemu pacar, nggak ketemu jodoh dan sebagainya. Itu turunan yang kemudian mencemaskan dan menimbulkan kepanikan-kepanikan. Nah, menjawab ini bagaimana membangun tadi ya relasi atau hubungan yang bermakna gitu ya. Apakah dengan melepas handphone atau gimana? Pengalaman. Aku dulu ya Mas. Ya boleh Mas. Iya, karena sebenarnya saya bukan mau menjawab, saya menambah pertanyaan ke Mas Faisal. Mas Faisal. Saya mau mengelaborate lagi. Yang jelas aku pernah baca Mas soal epidemi kesepian. Oke. Yang katanya semakin parah dirasakan
manusia. Padahal udah dari tahun 60-an tapi semakin parah dirasakan manusia setelah era pandemi. Terutama teman-teman yang melewati masa 17-18 tahunnya di era pandemi gitu. Ya itu tadi sama banget pertanyaan adalah soal kualitas hubungan gimana. Permasalahannya adalah kualitas kita hyper connected dalam punya banyak grup, bisa terkoneksi dengan orang 1 detik bisa langsung dengan 60-an dan segala macam, tapi tidak ada kualitasnya gitu. Itu juga yang sebenarnya saya rasakan dan cukup kau pukul ke trigger Mas, karena salah satu ciri khasnya itu katanya ketika kita kan semakin tidak punya hubungan berkualitas, semakin menarik diri dari sosial segala macam. Beberapa tahun yang lalu saya merasakan salah satu cirinya adalah kita takut ngangkat telepon. Itu saya rasakan. Oke. Kayak nggak bisa WhatsApp aja pak gitu. Kenapa sih harus telepon gitu? Nggak bisa teks aja by text. Kayak mendengar suara orang tuh kayak, aduh malas lah ngobrol, teks aja gitu. Itu saya ngerasain itu. Dan sampai sekarang sih sebenarnya masih nyari solusinya sih mas. Maksudnya berdasarkan yang saya baca kan dengan yang memperbaiki hubungan itu sendiri gitu, berkomunitas, segala macam. Termasuk tur saya kemarin itu, sedikit promosi maaf ya, kemarin tuh tur 5 kota itu sebenarnya bukan acara musiknya tapi saya ketemu dengan teman-teman di komunitas. Itu salah satu cara saya dan saya mengajak teman-teman pendengar saya untuk kita mengatasi epidemi kesepian itu dengan berkomunitas dan memperbaiki hubungan antar manusia gitu. Nah, pertanyaan saya buat Mas Faiz. Ini pertanyaan dari atas panggung nih. Apa yang bisa kita lakukan Mas untuk memperbaiki hubungan itu selain secara directly kita berkomunikasi dengan orang lain? Ya combo. Lala mau nambah pertanyaan atau merespon nanti? Udah di hook uppercut. Ya. Ada satu pengkaji sosiolog namanya Profesor Robin Dunbar, itu menarik ya, dia mengkaji tentang kualitas pertemanan. Di tengah era sekarang kan kita hyper connectivity, punya banyak teman gitu kan. Nah dia menemukan bahwa dari sejak era manusia masih hidupnya revolusi agraris itu, berkebun, teman itu kira-kira rata-rata manusia tuh bisa memanage 50 teman. 20 kawan ya, kawan tuh yang kayak masih ada kebutuhan transaksi aja gitu. Ya. Tapi yang sahabat itu katanya cuma 5 rata-rata. Dan itu masih berlaku sampai sekarang. Karena itu mengacu ke kemampuan kita bisa memanage persahabatan, relasi gitu. Kalau kita nikah, yang 5 ini berkurang karena kita kan udah punya pasangan, seperti teman juga. Jadi kualitas sama yang 5 biasanya berkurang jadi paling turun jadi 2 gitu. Dan intinya manusia tuh cuma butuh 2 aja, 2 yang bagus banget kualitasnya itu. Nggak butuh banyak-banyak. Jadi kalau udah ketemu 1, 2 tapi kayak nyambung banget, bisa nerima kita, hargain kita, kasih masukan yang bagus. Kalau kita lagi sedih dia nggak ninggalin kita, pegang serat-eratnya tuh. Kita nggak butuh, 50 tuh nggak butuh. 2, 1 udah cukup. Gitu. Nah permasalahan sekarang pertemanan dan tadi kalau bicara loneliness, itu ada istilahnya sekarang permasalahannya adalah kalau loneliness sama aloneness kan 2 hal yang berbeda. Ya, loneliness itu kita bisa merasa kesepian di tengah kerumunan. Nah sekarang permasalahan loneliness ini kaitannya dengan epistemological loneliness, lah kan keren banget tuh. Jadi masalah POV ya, masing-masing kita punya algoritma yang beda. Algoritma TikTok saya isinya kucing-kucing itu. Makanya kalau malam saya posting kucing, lucu banget kucing nih gitu. Kucing aja, yang lucu-lucu, kucing joget, kucing penyihir itu kan lagi viral. Mungkin yang lain beda, tapi kita ngerasa nggak relate sama orang lain karena lihat kucing itu nggak, kucing penyihir nih lagi viral gitu. Pasti salah, kucing-kucingan gitu. Kita merasa epistem kita, POV kita tuh nggak nyambung sama orang. Tapi bukan berarti nggak nyambung karena kita berada di bubble yang berbeda gitu. Tapi kalau kita sering berinteraksi tanpa fubbing kan istilahnya itu, kalau lagi ngobrol tapi sambil gini kan fubbing ya. Keseringan itu kita jadi nggak bisa nangkep pesan-pesan nonverbal micro expression dari orang tuh. Jadi nggak keterima emotionnya. Jadi itu butuh latihan lagi gitu sih. Gitu tuh pertanyaannya. Nambah-nambahin. Lah mau respon? Iya, aku
mungkin respon sedikit saja karena aku juga tipe yang kalau kayak ke lingkungan baru terus sendiri itu pasti kayak gitu. gimana ya gini mensiasatinya. Tapi biasanya aku mengakalinya dengan menganggap semua orang itu adalah pintu gitu. Oke. Iya, jadi aku memandangnya wah semua orang ini datang dengan kisahnya, pikirannya, pengalamannya gitu. Dan aku biasanya berakhir dengan banyak mendengarkan kalau ada di lingkungan baru. Karena jadi apa ya? Kan kadang ada orang yang kayak merasa udara dead air itu harus diisi terus ya. Kayak kok nggak ada yang ngomong, gue ngomong atau kayak pokoknya gue harus bicara terus gitu. Kayak tertekan sendiri gitu kan. Tapi kalau menurutku ya jadi pendengar aja kalau misalnya lingkungan baru yang kita merasa kurang nyaman, daripada kita jadi terlalu banyak ngomong, mending dengerin dulu aja. Anggap semua orang tuh pintu dengan kisahnya, dan juga ketemu orang baru tuh menurutku selalu menyenangkan karena kita akan ditarik keluar dari bubble kita, kekhawatiran kita. Kan biasanya kita kayak kusut dengan Persoalan hidup atau kita apa sendiri, tenggelam dalamnya. Begitu kita dengar kisah orang lain, Oke. ya semua orang tuh ada struggle-nya, ada tantangannya, dan semuanya mencari sebenarnya tujuan yang serupa gitu sih. Oke, terjawab ya. Nah, kayaknya nggak tahu. Ada pepatah itu Roma locuta finita causa. Jadi kalau udah Roma bicara udah kelar. Tadi Faisal udah bicara, kayak udah kelar semua. Betul kan? Betul kan? Kalau Mas Faisal bicara langsung selesai. Selesai. Tapi terakhir deh, closing untuk isu kita. Apa yang bisa dikatakan dari apa yang kita obrolin ini menurut versinya Lala, menurut versinya Mas Kun, menurut versinya Mas Faisal. Sekaligus kita selesaikan ini. Ya, aku dulu kali ya. Ya, boleh lah. Paling dari aku gini, kalau misalnya teman-teman saat ini sedang ada di situasi sulit, ini agak ekstrim ya, tapi anggap itu keberuntungan. Karena kalau kamu sudah pernah ada di titik terendah, titik paling gelap di hidupmu, itu kamu beruntung karena kamu berarti udah makin dekat ke sisi kamu yang otentik. Itu. Terus yang kedua, walaupun tidak ada yang memahami kamu, nggak ada yang memvalidasi perasaanmu, kamu harus tetap mendukung dan memvalidasi diri kamu sendiri. Itu sih. Thank Dari you aku, Lala, thank tepuk you. tangan buat Lala ya. Mas Kun, 2 poin. Apa ya? Kalau aku mungkin yang sedang aku alami sekarang gitu. Yang tadi seperti yang aku bilang bahwa ketika kita menyadari dan kita dekat, bukan dekat ya, dalam artian kita menyadari bahwa kematian itu ada di depan mata, itu hidup kita tuh seperti dibebaskan gitu. Apapun yang mau kita lakukan, nikmatin, being mindful, nikmati saat ini, di sini, kini, sekarang. Itu adalah hal yang paling baik yang bisa kita lakukan sekarang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Kun. Faisal. Ada satu perumpamaan gitu ya kalau di eksistensialis itu. Kalau kita menganggap diri kita seperti air di gelas, lalu kita coba tuangkan ke sahabat kita bercerita tentang diri kita tuh, sehari semalam suntuk gitu. 7 hari 7 malam suntuk, masih ada aja pasti yang belum, kayaknya gue masih ada sisa nih, belum gue ceritain ke lu ya. Tapi apa ya, itu biasanya ampas ya di dalam gelas di bagian bawah. Nah ampas itu sebetulnya adalah diri kita yang sejati, aslinya kita tuh. Dan itu butuh waktu untuk kita kenalan sama diri kita yang sejati gitu kan. Jadi jadikan diri kita itu destinasi, jangan alat. Kalau jadi alat nanti rusak gitu. Tapi kalau jadi destinasi, kita sering berkunjung, bersilaturahim, pengen kenalan. Aku pengen kenal sama kamu Faisal gitu kan kira-kira. Itu akan jadi perjalanan menyenangkan. Oke, thank you Faisal. Tepuk tangan buat Faisal, buat Mas Kun, buat Lala untuk insight dan obrolannya, terutama pengalaman-pengalamannya yang membuat saya sendiri tadi sambil mendengar tertegun juga. Saya punya pengalaman yang mirip-mirip juga. Tapi karena saya host, saya nggak perlu mengungkapkannya. Terima kasih yang sudah hadir di Palmerah Yuk pada sore hari ini. Kita akan lakukan acara-acara seperti ini di tahun depan, ini closing. Tapi di akhir November nanti kita akan ke Jogja. Kita akan kerjasama dengan Festival Sastra Jogja 3 hari. Kita akan mengikat pengalaman setahun ini untuk kita bagikan di Jogja, dan kita menyerap apa yang ada di Jogja untuk bisa kita jadikan bekal di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Lala. Terima kasih. Terima kasih Mas Kun, terima kasih Mas Faisal. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you yang sudah hadir dan duduk di sini dari tadi nggak bergerak. Selamat sore semuanya.